Episode 1141 Luyan Fei. Bahkan udara pagi terasa lembab saat musim hujan di benua Moluo. Mendorong jendela hingga terbuka, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya akan mendarat di ambang jendela. Beberapa bahkan memercik ke wajah Wang Lin. Hujan ini sangat dingin, namun hujan dingin di pagi hari dapat membantu seseorang untuk terbangun. Melihat melalui jendela, hujan turun deras. Tanaman herbal di pekarangan jauh lebih keras dibandingkan tanaman normal, jadi hujan tidak membahayakan tanaman tersebut. Hujan turun membasahi tanaman dan menyuburkan akarnya. Gelombang energi spiritual menyebar dari hujan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil mengambil payung dan berjalan keluar kamar. Suara kakinya mendarat di atas lumpur bercampur dengan suara air hujan yang jatuh di atas payungnya. Wang Lin mendengarkan suara ini saat dia merasakan energi asal dunia. Dia senang saat dia perlahan berjalan ke depan. Sesi kultivasi Suyun belum berakhir. Dia masih diam-diam berkultivasi, mencoba menerobos tahap ilusori Yin ke tahap korporeal Yang. Dia tidak menyadari bahwa Wang Lin telah pergi, meskipun dia tidak tenggelam dalam kultivasi, dia tidak akan mengetahui kepergian Wang Lin. Setelah tiba di sekte asal, Wang Lin tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya. Mengingat statusnya saat ini, dia tidak merasa perlu menyembunyikannya. Namun, tanpa menggunakan mantra apapun, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia adalah seorang kultivator, karena tidak ada yang bisa melihat melalui kultivasinya. Energi asal seorang kultivator pembersih nirwana terintegrasi dengan dunia, memungkinkan mereka menyerap energi asal dari dunia untuk digunakan. Selama energi asal di dalam tubuhnya tidak bergerak, maka fluktuasi energi asal tidak akan muncul. Jika hanya ini saja, Luyan Fei mungkin telah melihat sesuatu. Namun, Wang Lin memiliki sedikit sumber asal dan telah melihat langkah ketiga. Dia juga pernah mengalami bagaimana rasanya menjadi kultivator langkah ketiga dengan bantuan Kaisar Langit King Lin. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat mengetahui budidayanya. Dia memegang payung dengan mengenakan pakaian putih saat dia berjalan keluar halaman dan mulai berjalan melalui sekte asal. Dia memang bertemu dengan kultivator lain, tetapi mereka semua terburu-buru dan tidak mengganggu satu sama lain. Wang Lin mendaki gunung dari halaman selatan. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan menggunakan tubuhnya untuk berjalan menuju puncak. Angin pegunungan sangat kencang di puncak gunung. Sekilas, awan menutupi langit dan ada kilatan petir di dalamnya, mengeluarkan suara guntur yang teredam. Wang Lin menghirup udara basah, melihat pemandangan di kejauhan, dan merasakan energi asal mula dunia. Hati Wang Lin tenang. Jika bukan karena tamu tak diundang, dia akan menikmati perasaan ini. Dia berada di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dia berada di dunia asing, menikmati sendiri aroma hujan. Siapa kamu? Sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berbalik dan melihat seorang wanita di belakangnya. Wanita ini mengenakan gaun berwarna merah yang terlihat seperti awan merah. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan warna hitam dan merah kontras dengan wajahnya yang sedikit pucat, membuatnya semakin cantik. Wanita ini sangat lembut, tetapi di hari yang hujan dan bergemuruh ini, dia menimbulkan rasa kesepian dan ketidakberdayaan. Tanda samar penghinaannya tampak jelas di mata Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Nama saya Cheng Niu." Wanita berbaju merah dengan dingin menatap Wang Lin dan mengerutkan kening. Nama, Cheng Niu, sama sekali asing baginya. Jika bukan karena Wang Lin hanyalah manusia biasa, dia pasti sudah mengantarnya turun gunung. Cheng Niu. Wanita itu ingat bahwa di antara 31 manusia yang dibawa kembali dari utara, salah satunya bernama Cheng Niu. Namun, orang ini terlalu tenang, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Tinggalkan tempat ini, kata wanita itu dengan dingin. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang kuat dan secara alami tidak akan melakukan tindakan terhadap manusia. Meskipun dia mudah tersinggung, dia tetap tenang. Wang Lin tiba-tiba tersenyum dan berjalan melewati wanita berbaju merah. Dia mengikuti jalan dan hendak pergi. Wanita berbaju merah berbalik dan menatap Wang Lin. Ketenangan Wang Lin mengejutkannya. Harus dikatakan bahwa di seluruh sekte asal, selain gurunya, setiap murid akan sangat gugup dan penuh hormat. Bahkan ketiga saudara seperguruan seniornya akan menunjukkan rasa hormat karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Tidak perlu berbicara tentang manusia, tapi anehnya pria di hadapannya ini tenang. Tatapan wanita berbaju merah itu seperti kilat saat dia menatap punggung Wang Lin seolah dia bisa melihat menembus dirinya. Setelah memeriksa dengan cermat, dia akhirnya memutuskan bahwa orang di hadapannya hanyalah manusia biasa.
Wanita berbaju merah menghela nafas dan berbisik, tunggu. Apakah kamu bersedia mendengarkanku? Lu Yanfei memiliki status yang sangat tinggi di sekte asal, dan kebanyakan orang sangat menghormatinya. Selain itu, karena statusnya, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Pemuda di hadapannya tidak memiliki kultivasi apapun dan hanya manusia biasa. Di mata Lu Yanfei, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Lebih penting lagi, ketenangan pemuda itu menular dan secara tidak sadar membantunya menjadi tenang. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang bisa mendengarkannya. Saat ini, di pagi hujan di gunung ini, hanya ada mereka berdua. Wang Lin merenung dan berhenti berjalan pergi. Dia berdiri di puncak gunung sambil melihat awan gelap di kejauhan dan mengangguk. Angin sepoi-sepoi gunung bersiul bersama hujan. Selain angin dan hujan, suasananya tenang. Ketika saya berumur 13 tahun, saya diterima sebagai murid oleh guru dan melangkah ke jalur kultivasi. Suara Lu Yanfei tenang dan penuh dengan nostalgia. Suaranya perlahan menghilang di tengah hujan. Ketika saya mencoba terobosan saya ke tahap ascendan, guru bersedia mengeluarkan sejumlah besar ramuan herbal di sekte tersebut dan bahkan menukar lebih banyak ramuan dari sekte lain untuk menyempurnakan saya pil penipu surga yang memungkinkan saya mencapai tahap ascenden. Saya masih ingat tahun itu. Guru membawa saya ke perburuan bintang. Butuh waktu 3 tahun sebelum dia membantuku menangkap rubah merah bermata 6 untuk menjadi roh binatang hidupku. Lu Yanfei berbicara perlahan dan pahit. Dia tidak peduli apakah Wang Lin bisa mengerti atau mendengarkan, dia hanya melihat ke cakrawala seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Guru telah meninggal. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Lu Yanfei sudah banyak bicara. Wang Lin berdiri di samping dan diam-diam mendengarkan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan tak lama kemudian hari sudah siang. Hujan di langit berangsur-angsur berkurang hingga berhenti. Awan gelap di kejauhan menghilang dan langit menjadi cerah. Pelangi cerah menggantung di langit, memberikan keindahan yang tak terlukiskan. Sekte Dao Ungu menyebabkan kematian guru, dan kemudian guru junior mereka mengirimkan sebuah batu giok meminta saya untuk menjadi pasangan kultivasinya. Jika saya tidak setuju, maka mereka akan melaporkan ke sekte utama bahwa mereka akan memulai perang dengan sekte asal kami, mengambil keuntungan dari kematian guru saya. Sekte utama tidak pernah menyukai kami. Jika sekte Dao Ungu benar-benar memintanya, maka ada kemungkinan 80% sekte utama akan setuju. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya, dan ada sedikit kepahitan di ekspresi cantiknya. Yang konyol adalah ketiga saudara seperguruan senior saya tidak berani melangkah maju sama sekali dan berpikir bahwa masalah ini sudah diatur. Mereka ingin saya mengorbankan diri saya untuk membawa perdamaian ke sekte asal. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sekte asal akan aman setelah aku menjadi milik Lu Hai? Dua aliran air mata jatuh dari mata Lu Yanfei, mengalir ke pipinya, dan mendarat di tanah, bercampur dengan hujan. Dia diam-diam melihat pelangi di atas cakrawala dan bergumam, ada pelangi setelah angin dan hujan, tapi pelangi sekte asalku suram. Ekspresi Wang Lin tenang. Melihat wanita berbaju merah itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Wanita berbaju merah tidak menghentikannya kali ini dan diam-diam menatap cakrawala. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi tekad dan niat membunuh muncul di matanya. Dia melihat kembali ke arah mana Wang Lin pergi. Hati orang ini setara dengan orang-orang di generasi saya. Jika dia melangkah di jalur kultivasi, dia pasti akan mendapatkan pencapaian besar di masa depan. Sayangnya, Wang Lin berjalan menuruni gunung dan memasuki halaman sambil memegang payung. Su Yun masih berkultivasi ketika Wang Lin kembali ke rumah, dan matanya berbinar. Saya sudah tahu dari ingatan Zhao Yu bahwa sistem bintang laut awan ini akan sangat berbeda dari aliansi dan seluruh langit. Sekarang setelah saya mendengarkan tetua sekte asal, tampaknya mayoritas kultivator berkultivasi menggunakan makhluk roh. Alkimia mereka juga unik. Lautan awan dipenuhi kabut dan di dalam kabut itu ada dunia milik makhluk roh. Wang Lin mulai merenung, terutama ketika dia merenungkan kata-kata sesepuh itu. Sebenarnya ada pil yang bisa membantu seseorang mencapai tahap ascendan. Pil penipu surga. Mata Wang Lin menunjukkan ketertarikan. Dia tidak bisa melupakan bahwa jika bukan karena ascendan kristal milik Zhou Yi, dia akan terbakar sampai mati oleh api asal. Mereka yang mencari Dao di pagi hari bisa saja mati saat senja. Sistem bintang laut awan ini sebenarnya memiliki pil untuk membantu para kultivator melewati ujian hidup dan mati pertama dalam kultivasi. Dapat dikatakan bahwa alkimia Cloud Sea telah mencapai puncaknya.
Mungkin ada pil yang bahkan dapat membantu kultivator pada langkah kedua. Namun, para kultivator harus fokus pada pemahaman Dao, dan pil dianggap metode yang tidak lazim. Namun mengapa sistem bintang laut awan mengembangkan alkimia sampai tingkat ini? Wang Lin sedikit mengernyit, tapi dia segera santai. Mungkinkah ada pil yang dapat membantu memahami domain? Memikirkan hal ini, jantung Wang Lin berdetak kencang dan dia menghela napas dalam-dalam. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan tatapannya seolah menembus rumahnya sendiri sebelum mendarat pada Su Yun. Saat ini, Su Yun membuka matanya dan batuk darah. Wajahnya pucat. Dia telah gagal mencoba menerobos ke tahap korporeal yang lagi. Kegagalan ini menyebabkan jiwa asalnya terluka. Su Yun menggigit bibir bawahnya dan memperlihatkan tatapan tegas. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan pil. Dia menghancurkan pil itu tanpa ragu-ragu, memperlihatkan pil hitam. Saat pil itu muncul, ia melepaskan energi asal yang kaya, dan ada juga kekuatan jiwa yang samar di dalamnya. Pil kematian pemisah jiwa. Su Yun mengatupkan giginya dan hendak menelan pil itu. Saat ini, suara tenang muncul. Berhenti. Episode 1142 Semangat. Suara ini sepertinya datang dari dunia itu sendiri dan sangat halus. Tampaknya suara itu berasal dari telinganya, tetapi juga dari jauh. Namun, mendengarkannya dengan cermat, itu muncul dari pikirannya. Itu adalah kata yang sangat sederhana dan suara yang sangat tenang, tetapi ketika itu terlintas di benak Su Yun, itu menyebabkan tubuhnya gemetar. Seolah-olah dunia di sekelilingnya telah runtuh dan membentuk hukum benang tipis yang tak terbayangkan yang melilit dirinya. Tubuh Su Yun, jiwa asal, dan energi asal semuanya berhenti pada saat ini. Bahkan pikirannya membeku, masih mempertahankan pemikiran sebelumnya. Sosok Wang Lin muncul di hadapan Su Yun. Su Yun, yang duduk di sana, sangat memikat, dengan tubuh indahnya tersembunyi di balik pakaiannya. Ada aroma yang keluar dari tubuhnya. Ekspresinya masih mempertahankan tekad sebelumnya. Wang Lin mengambil pil hitam dari tangan Su Yun dan dengan hati-hati melihatnya. Warna pil ini seperti sumber kegelapan di dunia. Hanya sekali melihatnya akan menyedot pikiran Anda. Pil yang aneh. Wang Lin bergumam ketika perasaan ilahi menyebar ke seluruh pil, dan dia mulai menghitung. Pengetahuan Wang Lin dalam alkimia jauh lebih lemah daripada keahliannya dalam pembatasan, namun tingkat budidayanya setinggi langit, sehingga akal ilahi mampu menganalisis struktur pil. Namun, sebagian besar darinya bukanlah hal yang dia pahami, dan yang lebih penting, dia merasakan fluktuasi jiwa di dalam pil. Menarik. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat pil itu sekali lagi. Dia mampu menentukan apa yang menurutnya tidak salah dan memang ada gejolak jiwa di dalamnya. Meski jiwanya tidak terlalu kuat, namun tetap tangguh. Menutup matanya, Wang Lin merasa dia tidak sedang memegang pil, tapi jiwa binatang buas. Ini adalah jiwa kera, dan itu sangat kejam. Ia dengan panik berjuang di tangannya, tetapi ada terlalu banyak segel di atasnya sehingga tidak bisa lepas. Setelah dia membuka matanya, ilusi itu menghilang. Wang Lin meletakkan pil itu kembali ke jari Su Yun sebelum mundur beberapa langkah dan menunjuk ke depan. Benang tak kasat mata di sekitar Su Yun dengan cepat menghilang dan tubuhnya bergetar sebelum kembali normal. Baginya, rasanya hanya sekejap telah berlalu. Tingkat kultivasi Wang Lin jauh di atas miliknya, jadi dia bahkan tidak bisa mendeteksi kelainan yang disebabkan oleh mantra stop. Dia mempertahankan tindakan sebelumnya dan menelan pil itu dengan tatapan penuh tekad. Wang Lin berdiri di belakangnya dan mengamati dengan tenang. Su Yun tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Setelah menelan pil, wajah Su Yun memerah dan menunjukkan sedikit rasa sakit. Keringat harum muncul di keningnya dan tak lama kemudian, pakaiannya basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya. Dari belakang, Wang Lin bisa dengan jelas melihat lekuk tubuh indah wanita di hadapannya. Wajah Su Yun menjadi semakin merah. Matanya terpejam dan dia bisa dengan jelas merasakan api berkobar di tubuhnya. Nyala api ini membakar jiwa aslinya, dan seekor kera emas bermata hitam muncul di jiwa aslinya. Kera emas bermata hitam ini sangat besar dan ganas. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang jiwa asalnya. Pikiran Su Yun juga dipenuhi api. Jiwa asalnya sudah terluka dari sebelumnya, dan kobaran apinya sangat menyakitkan, tapi dia tidak mundur. Dia memulai pertarungan dengan kera emas bermata hitam. Pikirannya seperti medan pertempuran, dan dia memulai pertarungan hidup dan mati dengan kera. Kera itu meraung, seolah ingin mencabik-cabik jiwa dan daging aslinya agar bisa melarikan diri dan tidak harus menahan api yang membara. Namun, jiwa asal Su Yun menempel pada kera hitam itu. Saat api membakarnya, mereka juga memurnikan kera hitam tersebut.
Dia tidak mau menyerah sampai dia memurnikan kera hitam itu. Namun, kera hitam itu sangat kuat, dan pemurniannya lebih lambat dibandingkan kecepatan pembakaran jiwa asal Suyun. Hal ini menyebabkan jiwa asal Suyun mundur, dan wajahnya menjadi lebih merah saat dia gemetar. Saat meminum pil kematian pemisah jiwa, seseorang akan menjalani garis hidup dan mati. Suyun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika bukan karena dia sangat ingin membuat terobosan untuk membantu gurunya dengan lebih baik, dia tidak akan menelan pil ini dengan mudah. Gurunya telah banyak membantunya, jadi dia bersedia melakukan apapun demi gurunya. Jiwa asalnya didorong ke tepi oleh kera, yang hanya sebagian kecil tubuhnya dimurnikan. Ia menerkam Suyun dan akan mencabik-cabik jiwa aslinya. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia ingin mengamati dengan cermat efek pil ini. Jika Suyun meninggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengamati. Lupakan saja, aku akan menghadiahkan gadis kecil ini banyak uang. Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke antara alis Suyun. Perasaan ilahi Wang Lin langsung memasuki pikiran Suyun. Dalam pikiran Suyun, jiwa aslinya terus mundur, dan dia dipenuhi dengan keputusasaan. Kera itu mendekat, dan saat ia menerkam, sesosok tubuh putih masuk. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok putih itu. Dia hanya melihat rambut putih berkibar. Dia tidak sempat terkejut melihat pria berambut putih ini muncul di benaknya. Jiwa asalnya gemetar saat dia menatap ke depan dengan tidak percaya. Dia melihat setelah sosok putih itu muncul, dia dengan santai menunjuk dengan jarinya dan kera itu dipaksa mundur sambil berteriak. Suara letupan datang dari kera sebelum tubuhnya roboh dan diperhalus dengan gila-gilaan oleh api di sekitarnya. Suyun terkejut. Keanggunan jari itu sangat mengejutkannya. Dia tidak bisa mendeskripsikan jari itu. Rasanya hanya jari saja yang ada di pikirannya saat itu. Itu sangat kuat bahkan dunia akan runtuh di depan jarimu. Dia telah melihat gurunya, Lu Yanfei, menggunakan mantra, tetapi dia dengan jelas memahami bahwa gurunya pun tidak dapat menghasilkan sesuatu sekuat ini. Dia takut bahkan gurunya akan dikalahkan dan mati di bawah jari itu. Dia bahkan pernah melihat leluhur yang sudah meninggal menggunakan mantra sebelumnya, dan bahkan bagi leluhurnya, akan sulit untuk menghasilkan kekuatan semacam ini. Gerakan santai pria berambut putih itu sangat mengejutkan pikirannya. Pria berambut putih itu sepertinya melihat kembali ke arah Suyun dan kemudian menghilang dari pikirannya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rambut putih yang terpatri jelas di benaknya. Kera itu dimurnikan oleh api di pikirannya dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang aneh. Ketika kekuatan jiwa menyerbu ke dalam jiwa asal Suyun, dia tidak bisa lagi memikirkan tentang rambut putihnya. Saat dia menyerap kekuatan jiwa, Suyun secara bertahap memasuki keadaan aneh yang mirip dengan alam Si. Dalam keadaan aneh ini, pemahaman tentang Dao dan surga berasal dari kekuatan jiwa misterius ke dalam jiwa asalnya. Kera ini bukanlah binatang biasa, melainkan binatang roh yang unik di Laut Awan. Makhluk roh ini juga mengembangkan Dao dan memahami surga seperti halnya manusia. Dengan umur panjang alaminya, ia memiliki keunggulan dibandingkan para kultivator dalam memperoleh pencerahan. Kera ini telah hidup lebih dari 3000 tahun. Setelah mengambil jiwanya, teknik alkimia digabungkan untuk menciptakan pil kematian pemisahan jiwa ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suyun perlahan membuka matanya, dan matanya mulai bersinar. Aura seorang kultivator korporeal yang muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun dia belum benar-benar mencapai tahap korporeal yang, pintunya telah terbuka. Dia hanya perlu waktu untuk memahami segalanya dan kemudian dia akan menjadi seorang kultivator korporeal yang sejati. Suyun tiba-tiba melihat ke belakang, tapi dia tidak melihat siapapun di sini. Dia sendirian di kamar, tapi dia tidak bisa melupakan sosok berambut putih dan jari anggun itu. Setelah merenung sebentar, ekspresi Suyun menjadi suram. Dia menatap ke depan dan sosok berambut putih itu tetap ada di pikirannya. Dia memiliki perasaan bukan sebagai seorang kultivator, tetapi sebagai seorang wanita yang sepertinya pernah melihat sosok ini sebelumnya. Apakah itu ilusi? Rambut putih. Rambut putih. Mata Suyun berangsur-angsur bersinar. Dia ingat apa yang gurunya katakan kepadanya tentang kata-kata terakhir leluhur setelah menggunakan mantra roh kemurahan hati. Utara. Rambut putih. Dada besar Suyun naik turun dan napasnya menjadi kasar. Dia segera bergegas keluar dari rumahnya dan terbang menuju gurunya. Wang Lin berdiri di dekat jendela dan melihat sinar cahaya menghilang di malam hari. Ada pencerahan di hatinya. Saya tidak menyangka. Pil seperti itu akan ada di Cloud Seal. Itu berarti semakin kuat makhluk roh, semakin berguna dalam membantu jiwa memperoleh pencerahan.
Ini sangat berbeda dari All Heaven dan aliansi. Sambil merenung, Wang Lin tiba-tiba teringat jiwa binatang yang telah dimurnikan dan diberikan oleh Tuan Mo Zi kepadanya sebagai hadiah ketika dia berada di Sekte Ilahi Burung Vermilion. Saat ini, di wilayah peringkat 5 tidak jauh dari benua Moluo, terdapat seekor binatang berbadan seperti kecebong hitam yang lebarnya 1000 kaki. Ia perlahan terbang menembus kabut bintang. Kepala raksasa binatang ini menempati sebagian besar tubuhnya, lebih dari separuhnya. Ia membuka mulut besarnya seolah sedang melahap kabut saat terbang, memperlihatkan giginya yang tajam. Ia dipenuhi dengan haus darah saat ekor rampingnya melambai maju mundur. Ada 2 orang berdiri di atas kepalanya. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Dia sangat tampan, tapi ada juga sedikit kejahatan di wajahnya yang membuatnya terlihat sangat kejam. Di belakang pemuda itu ada seorang lelaki tua. Dia dengan tenang berdiri di sana dengan ekspresi hormat, tetapi ketika dia melihat pemuda itu, ada sedikit rasa sayang di matanya. Aku tidak hanya ingin Lu Yanfei menjadi tungku kultivasi selirku, tapi aku juga akan menjadikan sekte asal sebagai istana batinku. Paman Song, seberapa percaya diri kamu? Jika Daois tua itu tidak mati, saya tidak akan percaya diri, tapi sekarang saya 100% yakin. Ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua itu. Pemuda itu tertawa dan menjilat bibirnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi jahat. Episode 1143 Ki Ungu dari Barat. Musim hujan berlangsung selama beberapa bulan, seolah tak kunjung berhenti. Tetesan air hujan yang berselang-seling menekan pikiran para murid sekte asal, dan mereka tidak berdaya untuk menghilangkannya. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di sekte asal selama 10 hari. Su Yun telah kembali dari gurunya, dan selama ini, dia diam-diam menyelidiki 31 manusia yang dibawa kembali dari utara. Dia telah mengamati Wang Lin juga, tapi dia tidak memperhatikan apapun. Bahkan gurunya, Lu Yanfei, menanggapi masalah ini dengan serius. Dia bahkan menggunakan mantra untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk, tapi tetap tidak ada hasil. Sosok berambut putih itu tidak menghilang seiring berjalannya waktu, namun menjadi semakin mendalam. Dia akan terbangun dari kultivasinya di malam hari dan sosok berambut putih serta jari anggun itu secara tidak sadar akan muncul di benaknya. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan ini masih mengganggu Su Yun. Sore ini, Su Yun mendorong pintu dan beberapa tetes air hujan mendarat di wajahnya. Dia mengerutkan kening sambil mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menyeka air hujan dari wajahnya. Penampilannya menyegarkan dengan sedikit pesona saat dia berjalan keluar. Tetesan air hujan sepertinya mendarat di penutup yang tak kasat mata ketika berada dalam jarak setengah kaki darinya dan mengalir ke samping. Berjalan melewati halaman, Su Yun melihat berbagai tumbuhan sebelum melihat ke rumah Wang Lin. Yang pertama dia curigai adalah Wang Lin. Namun, selama ini, pemuda bernama Cheng Niu ini seperti manusia biasa, terlepas dari ketenangan dan ketenangannya. Dia tidak bisa memikirkan alasannya, tapi tanpa sadar dia berjalan menuju rumah Wang Lin dan berdiri di luar sebentar. Dia mengangkat alisnya dan membuka pintu. Aku membiarkanmu tinggal di sini untuk merawat tanaman obat. Selama beberapa hari ini, apakah kamu pernah melakukannya sekali? Su Yun menatap Wang Lin, yang sedang membaca gulungan kayu di samping meja kecil. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia merasa sulit mengendalikan emosinya dan tidak memiliki ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator ilusori yin. Wang Lin meletakkan gulungan kayu yang didapatnya dari sekte asal. Tidak ada informasi berharga apapun di dalamnya, dan itu adalah sesuatu yang dapat dipinjam oleh semua murid baru. Isinya tentang sejarah benua Moluo dan pengenalan sederhana tentang Laut Awan. Gulungan kayu ini memungkinkan para murid baru mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Laut Awan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat bahwa selalu ada seseorang di atas mereka sehingga mereka akan berusaha lebih keras dalam berkultivasi. Saat membaca gulungan kayu, Wang Lin tidak sepenuhnya fokus. Dia juga memikirkan tentang alkimia dan makhluk roh. Dia dengan tenang menatap Su Yun. Wang Lin hanya duduk di sana dan dengan tenang bertanya, apakah ada satu ramuan pun yang mati? Su Yun terkejut. Rempah-rempahnya jauh lebih subur dari sebelumnya. Bahkan beberapa akar yang telah ditinggalkannya, anehnya, masih bertahan. Wang Lin tidak lagi berbicara. Dia mengambil gulungan itu dan melanjutkan membaca. Semakin tenang dia, semakin Su Yun mengerutkan keningnya. Saat dia masuk, aroma menyebar ke dalam ruangan kecil itu. Wang Lin akrab dengan bau ini. Ketika Su Yun berkultivasi sebelumnya, Wang Lin sudah mencium aroma tubuh ini.
Su Yun menatap Wang Lin dan dengan dingin berkata, ramuan yang tidak mati tidak ada hubungannya denganmu. Karena di sana-sini banyak terdapat energi spiritual, tumbuhan sebagian besar berelemen air, sehingga dapat menyerap energi asal dari hujan. Oh. Wang Lin dengan santai mengangguk dan bahkan tidak melihat ke arah Su Yun. Dia terus membaca gulungan kayu di tangannya. Cheng Niu. Melihat sikap Wang Lin, Su Yun melotot dengan mata indahnya. Wang Lin mengerutkan kening sambil meletakkan gulungan kayu itu lagi dan dengan dingin menatap Su Yun. Su Yun dipenuhi dengan kata-kata dan hendak memarahinya, tetapi ketika dia tiba-tiba menatap mata Wang Lin, dia tanpa sadar menelan kata-katanya. Dia terkejut. Tugas saya adalah menjaga tanaman herbal agar tidak mati. Jika tidak terjadi apa-apa, tolong jangan ganggu aku, kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia memalingkan muka dari Su Yun dan mengambil gulungan itu. Hati Su Yun bergetar tanpa alasan di bawah tatapan Wang Lin. Apakah itu dia? Su Yun merenung sejenak dan menatap Wang Lin secara mendalam. Dia kemudian menggigit bibir bawahnya dan meninggalkan ruangan. Larut malam, lampu minyak di atas meja menyala. Di luar gelap, hanya suara hujan bercampur suara guntur yang mengikuti hujan. Angin dari gunung berhembus ke cekungan, membentuk pusaran yang menderu-deru di malam hari. Wang Lin meletakkan gulungan itu sebelum menutup matanya dan merenung sejenak. Dia mampu melihat banyak hal dari gulungan itu dan memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang lautan awan. Lebih penting lagi, selama 4 hari terakhir, dia bisa mendapatkan pencerahan mengenai alkimia dari batu giok yang dia peroleh. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Tatapannya seolah mampu menembus rumah, menerobos hujan, dan menatap langit tepat di atas cekungan. Ada kuil Taoisme yang ditopang oleh 8 pilar besar di sana. Wang Lin jelas bisa merasakan aura kuat di dalam kuil Taoisme itu. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari kamar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas salah satu pilar dan tepat di luar kuil Taoisme. Angin dan hujan sangat kencang di sini, dan juga terjadi kilatan guntur dan kilat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka pintu kuil Taoisme dan berjalan masuk. Kuil Taoisme ini tidak besar. Selain dekorasinya, hal yang paling mencolok adalah celah spasial raksasa di tengahnya dengan cahaya ungu yang keluar, mewarnai seluruh candi menjadi ungu. Di balik celah itu ada sebuah rak. Ada fluktuasi pembatasan yang datang dari rak, dan ada 3 hal yang ditempatkan di atasnya. Ada pedang panjang, sepotong batu giok, dan sebuah pil. Saat Wang Lin memasuki kuil Taoisme, cahaya ungu dari celah spasial menjadi lebih kuat. Kepala ular piton besar keluar dari celah dan menatap Wang Lin. Piton ini berwarna ungu kehitaman dan matanya juga berwarna ungu pekat. Biasanya, siapapun yang ditatap oleh sepasang mata ini akan terguncang, tapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat ular piton itu dan berjalan melewatinya. Ular piton itu mengeluarkan raungan pelan, tapi ketakutan muncul di matanya. Ia mulai mundur, membiarkan Wang Lin berjalan melewatinya, dan tidak berani menyerang. Sebenarnya, Wang Lin datang ke sini 4 hari yang lalu. Dalam hal kultivasi, ular piton ungu ini dapat melawan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir, tetapi Wang Lin dapat dengan mudah membunuhnya. Dia bahkan tidak menimbulkan banyak keributan dan hampir membunuh ular piton ungu itu. Namun, dia akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan sepertinya tidak bisa membenarkan pembunuhan binatang penjaga sekte mereka saat dia tiba, jadi dia membiarkan ular piton ungu itu hidup-hidup. Wang Lin tiba di sebelah rak dan dengan lambaian lengan bajunya semua batasan hilang. Wang Lin mengambil batu giok itu dan mulai mengamatinya. Dia sudah melihatnya 4 hari yang lalu, tapi dia tidak tertarik dengan mantra atau metode kultivasi mereka. Namun, dia memperhatikan informasi tentang makhluk roh dan alkimia. Setelah melihat lagi, Wang Lin merenung. Dia kemudian meletakkan batu giok itu dan mengambil pilnya. Pil ini terlihat sangat tidak mencolok. Ketika dia melihatnya 4 hari yang lalu, dia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Setelah merenungkan informasi tentang alkimia yang dia lihat di batu giok 4 hari lalu, kali ini dia datang untuk memeriksa pilnya. Menurut batu giok, ada total 13 peringkat makhluk roh. Jiwa binatang buas ini dapat dimurnikan menjadi pil yang juga dibagi menjadi 13 peringkat. Ini adalah pil yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam sekte asal. Itu adalah pil peringkat 8, tapi sayangnya, itu adalah pil peringkat 8 tanpa jiwa binatang peringkat 8, jadi itu sia-sia. Ada sedikit rasa kasihan di mata Wang Lin. Setelah mempelajari batu giok selama beberapa hari ini, dia secara bertahap memahami beberapa konsep kunci alkimia laut awan. Dia datang ke kuil hari ini untuk memeriksa apakah spekulasinya benar.
Melihat pil di tangannya, dia yakin. Setelah menghela nafas, Wang Lin meletakkan pilnya. Dia tidak mengambil satu pun dari tiga hal yang jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur lama. Kecuali dia berseteru dengan mereka, mengingat tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan sebuah sekte. Cukup baginya hanya dengan melihatnya. Sekarang saya perlu memurnikan pil secara pribadi menggunakan metode ini. Tujuan saya di Cloud Sea adalah melakukan semua yang saya bisa untuk meningkatkan kultivasi saya. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Ada kilatan petir di langit di atas benua bagian barat. Terdengar suara gemuruh teredam seolah-olah ada yang membombardirnya dari luar. Benua ini mengambang di lautan awan. Ada menara hitam di benua yang mengeluarkan cahaya putih lembut yang menutupi seluruh benua. Selain mendorong kembali kabut, ia juga memiliki peran defensif. Itu melindungi benua dari para kultivator sekte lain, tetapi yang lebih penting, itu melindungi benua dari segudang binatang buas. Di Cloud Sea, binatang dibagi menjadi dua kategori. Makhluk yang didomestikasi oleh para kultivator disebut makhluk roh. Mereka yang hanyut dalam kabut dan akan bertarung dengan para kultivator sampai mati disebut binatang buas. Pada saat ini, cahaya di bagian barat benua terus terdistorsi dan kemudian tiba-tiba runtuh dengan keras. Gemuruh yang menggelegar menekan semua guntur dan hujan saat bergema di seluruh benua. Itu jelas memasuki sekte asal. Makhluk roh yang benar-benar hitam dan lebarnya sekitar 1000 kaki dengan bentuk kecebong perlahan memasuki penghalang yang rusak. Ia melewati semua petir dan masuk ke benua Moluo. Jika hanya makhluk roh ini, itu tidak akan cukup untuk menembus penghalang di atas benua. Namun, di belakang binatang itu ada seorang lelaki tua yang tampak sombong. Dia perlahan menarik tangan kanannya, yang dikelilingi oleh angin ungu. Episode 1144 Pelangi. Tawa arogan terdengar. Selain lelaki tua itu, ada juga seorang pemuda berbaju ungu. Tawanya bergema di seluruh dunia dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kesombongan. Selanjutnya, sekte asal ini akan menjadi milik tuan muda ini. Gemuruh menggelegar bergema saat binatang hitam raksasa itu memasuki benua Moluo. Lelaki tua yang berdiri di atas kepala binatang raksasa itu memandang pemuda itu dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Saat pemuda itu tertawa, makhluk roh hitam di bawahnya menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju sekte asal di sisi timur benua. Tuan muda Dao Ungu telah tiba. Mengapa sekte asal belum keluar untuk menyambutnya? Suara tua dan suram bergema, mengikuti auman binatang buas yang menggelegar. Satu-satunya sekte di benua itu, sekte asal, mendengar ini dengan keras dan jelas. Orang tua itu tahu bahwa tuan muda suka bersikap mendominasi di depan umum. Biasanya, lelaki tua itu tidak akan bertindak seperti ini, tetapi saat ini, nasib sekte asal ada di tangannya. Oleh karena itu, dia menemani tuan muda itu bersikap sombong. Orang tua itu melambaikan tangannya dan hembusan angin ungu menyapu ke depan. Semua hujan yang turun didorong kembali. Seolah-olah hujan harus berhenti kemanapun hembusan angin lewat. Bahkan petir pun terkoyak oleh hembusan angin. Petir tersebar seperti bunga yang mekar. Pada saat ini, semua murid di sekte asal terbangun dari kultivasi mereka. Wajah mereka semua pucat karena merasakan tekanan kuat dari barat yang terasa seperti bisa menghancurkan mereka kapan saja. Di puncak gunung timur di sekte asal, pria parubaya di antara empat tetua memasang ekspresi pahit. Dia diam-diam menutup matanya, tapi kemudian dia membukanya dengan keras. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke barat. Guru baru saja meninggalkan dunia dan sekte Dao Ungu sudah bertindak sombong. Saya terus menahannya, tetapi mengapa tidak biarkan saya, Li Xiangdong, menjadi sombong sekali saja? Biarpun aku mati, aku akan mati dengan semangat yang tak tergoyahkan. Terdengar desahan dari puncak gunung utara dan barat. Kedua lelaki tua itu terbang keluar dan saling memandang sebelum terbang ke barat. Saat ini adalah momen takdir bagi sekte asal, dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Namun, meski mereka tidak tahan, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka berani membunuh tuan muda sekte Dao Ungu? Dan juga, kekuatan yang terkandung dalam kata-kata lelaki tua itu sudah cukup untuk mengguncang hati mereka. Lagu Wude. Dia kalah dari guru di masa lalu. Sekarang setelah guru meninggal, dia datang secara pribadi. Mungkinkah sekte asalku benar-benar ditakdirkan untuk jatuh dari rahmat selamanya? Di puncak gunung selatan, Lu Yanfei berdiri di paviliun merah dengan gaun merah. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan niat membunuh.
Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas keluar dalam sinar lampu merah ke arah barat. Rudy, meskipun aku, Lu Yanfei, mati, aku tidak akan menyerah padamu. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya saat dia terbang. Air mata jatuh dari sisi pipinya dan bercampur dengan hujan. Tidak mungkin membedakan air matanya dari hujan. Di belakang empat tetua besar dari sekte asal adalah murid langsung mereka. Mereka terbang ke arah barat dengan perasaan panik, tekad, atau kemarahan. Su Yun ada di antara mereka. Wajahnya menunjukkan bahwa dia memiliki tekad untuk mati. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia terbang, dua sosok muncul di benaknya. Salah satu sosoknya berambut hitam dan sangat kurus namun selalu setenang air. Sosok lainnya berambut putih, dan dengan lambaian jarinya, dunia akan runtuh. Kedua sosok ini memenuhi pikirannya hingga akhirnya saling tumpang tindih. Wang Lin berdiri di dalam kuil Taoisme dan melihat sinar cahaya menghilang di hadapannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tanpa tergesa-gesa memikirkan kemana dia akan pergi setelah sekte asal dihancurkan. Pada akhirnya, dia mengerutkan kening dan bergumam, ini benar-benar merepotkan. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang dari kuil Daois. Piton ungu yang telah berbaring rendah sejak Wang Lin muncul dan masih dipenuhi rasa takut. Ia mengaum ke arah tempat Wang Lin pergi. Seolah-olah ia tahu bahwa Wang Lin telah pergi dan tidak akan kembali untuk waktu yang lama, jadi ia berani mengeluarkan suara gemuruh. Malam di benua Moluo akan segera berakhir dan matahari mulai terbit. Pada saat ini, angin ungu terbang melintasi langit dan makhluk roh hitam mengikuti. Orang tua itu terlihat sangat arogan dan tenang. Dia yakin dia bisa dengan mudah menangani sekte asal. Pemuda berbaju ungu di sampingnya memperlihatkan ekspresi bersemangat dan mulai berteriak tidak senonoh. Paman Song, lukai Lu Yanfei dengan parah, tapi jangan bunuh dia. Biarkan aku bermain dengannya selama beberapa hari dan menyedot energi asalnya hingga kering, maka tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Pemuda berbaju ungu menjilat bibirnya. Orang tua di sampingnya mengangguk. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba terkejut dan menatap lurus ke depan. Dia melihat riak-riak muncul di kehampaan di hadapannya dan fluktuasi energi asal yang kuat mulai menyebar. Seorang pria dengan rambut putih keluar dari riak. Pria berambut putih itu memasang ekspresi dingin, dan saat dia muncul, niat membunuh yang mengerikan memenuhi dunia. Makhluk roh hitam itu segera berhenti dan ekspresi lelaki tua itu berubah. Pemuda berbaju ungu mengerutkan kening dan hendak berteriak ketika lelaki tua itu berdiri di hadapannya. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan ekspresi serius dan berkata, saya Song Wudo dari Sekte Dao Ungu. Dapatkah rekan kultivator memberi saya sedikit perhatian dan membiarkan saya lewat? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, pemuda berbaju ungu terkejut dan dengan cermat memeriksa Wang Lin. Aku akan memberimu sedikit wajah, jadi segera pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Suara dingin Wang Lin menusuk lelaki tua itu seperti angin dingin. Ekspresi lelaki tua itu langsung menjadi suram. Meskipun ia lebih lemah dari leluhur sekte asal, ia masih merupakan seorang kultivator pembersih nirwana tingkat menengah. Dia tidak bisa benar-benar melihat kultivasi pihak lain, jadi dia sopan, tetapi dia tidak berpikir pihak lain akan begitu sombong. Nada yang arogan. Bahkan ketika leluhur sekte asal menghadapi sekte Dao Ungu kita, dia harus. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, pemuda berbaju ungu di belakangnya tertawa. Wang Lin tidak lagi berbicara dan rasa dingin melintas di matanya. Saat dia melangkah maju, dia mengangkat tangan kanannya dan untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul. Energi pembantaian yang padat menyebabkan munculnya sejumlah besar energi dingin. Tetesan hujan di sekitarnya semuanya berubah menjadi kristal es. Makhluk roh setinggi 1000 kaki itu segera mulai bergetar. Ia sangat cerdas dan segera menyadari bahaya energi pembantaian ini. Merasakan bahayanya, ia segera mulai mundur tanpa pemuda berbaju ungu. Wajah pemuda ungu itu menjadi pucat, tapi dia masih berteriak, kamu. Namun, kali ini, sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu segera menamparkan pemuda itu dan mengirimnya terbang ke makhluk roh hitam. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat mundur bersama makhluk roh hitam itu. Cepat pergi. Aku akan menemuimu setelah aku membunuh orang ini. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Setelah mengusir makhluk roh itu, dia bergegas menuju Wang Lin. Pemuda berbaju ungu jarang melihat lelaki tua seserius ini, sehingga kepanikan muncul di hatinya. Dia dengan cepat mundur bersama makhluk roh hitam itu.
Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua energi pembantaian di sekitarnya menjadi gila. Setiap helai mengeluarkan suara menderu saat mereka menyerang lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu langsung mengecil. Tangannya membentuk segel dan angin ungu muncul dan bertabrakan dengan energi pembantaian. Gemuruh yang menggelegar bergema jauh dan luas. Panggil hujan. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Saat ini, semua hujan dalam jarak 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki bergetar. Seperti yang ditunjuk Wang Lin, setiap tetesan hujan bergetar dan energi asal mengelilinginya, lalu tetesan hujan itu melesat ke arah lelaki tua itu. Hati lelaki tua itu sangat terguncang sehingga tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Dia belum pernah melihat dua mantra yang digunakan pemuda berbaju putih, tapi kekuatan mantra ini membuatnya terkesiap. Dia hendak menghindar ketika tatapan dingin Wang Lin tertuju padanya, dan Wang Lin dengan tenang mengucapkan satu kata. Berhenti. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia berhenti di udara. Saat ini, kristal es yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul di sekitar lelaki tua itu. Sesaat kemudian, kristal es raksasa muncul di udara. Wang Lin tidak berhenti. Tangan kanannya terulur dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Pedang besi berkarat segera muncul di tangan Wang Lin. Dia berjalan maju dengan pedangnya, mengangkatnya, dan tanpa ampun menebasnya. Dunia masih cerah saat ini, tetapi saat pedang itu jatuh, seluruh dunia diselimuti oleh kilatan cahaya yang sangat terang. Ada gemuruh yang menggetarkan surga dan kristal es pecah menjadi potongan-potongan berdarah. Mata lelaki tua itu masih dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan saat tubuhnya terfragmentasi. Bahkan jiwa asalnya hancur akibat benturan dan meledak dalam gelombang kejut energi asal. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Pembunuhan instan. Bahkan sampai mati, lelaki tua itu masih tidak percaya bahwa dia dibunuh dalam waktu sesingkat itu. Namun, kematiannya bukannya tidak masuk akal. Entah itu energi pembantaian atau pemanggilan hujan, mantra ini cukup kuat untuk mengejutkan siapapun di dunia kultivasi. Selain itu, serangan dari harta sudo Nirvana Void sudah cukup untuk membuat puncak kultivator pembersih Nirvana kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati seketika. Tanpa menyebutkan pengalaman bertempur Wang Lin, Song Wudo belum mati bagi siapapun. Setelah langsung membunuh Song Wudo, Wang Lin menoleh untuk melihat makhluk roh hitam yang belum melangkah terlalu jauh. Pemuda ungu yang menyaksikan semua ini berteriak ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda berbaju ungu dan melangkah maju. Sinar cahaya tiba di belakang Wang Lin. Jeritan yang dipenuhi ketakutan ekstrim dengan jelas memasuki telinga keempat tetua sekte asal dan bergema di dalam pikiran Lu Yanfei. Saat ini, langit cerah dan hujan mereda. Pelangi samar-samar muncul di langit. Sosok itu mengejar makhluk roh hitam. Rambut putihnya begitu mempesona sehingga sosok itu terpatri dalam di mata Lu Yanfei. Episode 1145 Satu helai rambut. Rambut putih yang mengalir di bawah pelangi adalah gambaran yang akan selamanya terpatri di mata empat tetua agung dari sekte asal. Bau darah di udara dan fluktuasi dari jiwa asal yang runtuh menunjukkan bahwa pertempuran mengejutkan telah terjadi di sini. Kilatan menakjubkan itu, meskipun hanya berlangsung sesaat, telah merenggut nyawa kultivator pembersih nirwana yang mereka rencanakan untuk dilawan sampai mati. Adegan ini menyebabkan mereka berempat terpaku. Di mata mereka, pria berambut putih itu hanyalah sesosok tubuh. Meskipun dia tampak lamban, pada kenyataannya, dia seperti kilat saat dia menyerang pemuda berbaju ungu pada makhluk roh hitam. Jeritan pemuda berbaju ungu mengungkapkan ketakutan di hatinya. Meskipun Rudy berada pada tahap ilusori yin, karena statusnya yang tinggi, dia belum pernah menghadapi bahaya seperti itu. Awalnya, dia mengira ini akan menjadi perjalanan yang mudah dan menyenangkan. Dia berpikir bahwa dengan perlindungan Song Wude dan statusnya sebagai Master Junior dari Sekte Dao Ungu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau di wilayah peringkat 5. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Song Wude telah dibunuh oleh pemuda berambut putih seperti ini. Bahkan jiwa asal Song Wude pun tidak berhasil melarikan diri. Pemuda berambut putih telah menjadi binatang paling menakutkan di dunia baginya. Sosok yang mendekat membuat pemuda berbaju ungu berteriak lebih keras. Saya Master Junior dari Sekte Dao Ungu. Jika kamu membunuhku, ayahku, Lu Yunchong, akan membantai seluruh benua Mo Luo. Dia takut. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Bayangan pemuda berambut putih semakin mendekat dan menggantikan segala yang ada di pandangannya. Makhluk roh hitam itu gemetar di bawahnya dan terus mundur. Makhluk roh ini telah membangkitkan kecerdasannya,
dan ketakutannya terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari ketakutan yang dirasakannya terhadap tuannya. Pemuda berbaju ungu tampaknya menjadi gila karena ketakutan, dan dia berteriak sekuat tenaga, "Jika kamu berani menyakitiku sedikit pun, Sekte Dao Unguku akan memburumu seumur hidupmu." Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan dia mengeluarkan teratai hitam. Teratai itu benar-benar hitam dan mekar dalam suasana iblis. Itu memancarkan cahaya aneh yang menyelimuti wajah bengkok pemuda itu. Saat dia hendak menggunakan harta yang diberikan ayahnya, sebuah jari muncul di hadapannya. Jari ini terlihat lembut, tapi langsung mendarat di antara alisnya. Dengan keras, pemuda berbaju ungu itu mengeluarkan darah dan pandangannya kabur. Dua aliran darah mengalir keluar dari matanya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus dan suara letupan menggema dari tubuhnya. Kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya dan mewarnai langit menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jiwa asalnya runtuh. Pada saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya seperti melayang di udara. Detak jantungnya semakin lemah, seolah dia dan jantungnya berada di dua dunia yang berbeda. Suara itu berangsur-angsur memudar hingga dia tidak dapat mendengarnya lagi. Pada saat ini, murid langsung dari 4 tetua agung tiba, dan apa yang mereka lihat adalah orang berdarah yang meledakkan makhluk roh hitam itu. Orang itu meledak menjadi tumpukan daging dan darah sebelum jatuh dari langit. Di dalam kabut darah di bawah pelangi, sosok berambut putih terukir di hati mereka. Su Yun menatap sosok di depannya dan sedikit gemetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Rudy meninggal. Tubuhnya runtuh dan jiwa aslinya menghilang seperti milik pamannya. Ada teratai hitam mekar dan tas pegangan di tangan Wang Lin. Jika orang yang diancam Rudy bukan Wang Lin melainkan penduduk asli wilayah peringkat 5, maka hal itu mungkin memiliki pengaruh. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari sekte yang lebih lemah dari sekte Dao Ungu. Bahkan secara impulsif, mereka akan ragu dan pada akhirnya hanya akan menangkap Rudy. Mereka tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula, dalam wilayah peringkat 5, sekte Dao Ungu cukup kuat untuk menduduki peringkat 10 besar. Yang paling penting adalah nama, Lu Yunchong. Dia sangat berbakat, dan dalam wilayah peringkat 5, dia sangat terkenal. Namun, semua ancaman ini tidak berguna di hadapan Wang Lin. Lu Yunchong belaka dan sekte Dao Ungu tidak memenuhi syarat di mata Wang Lin untuk menjadi ancaman bagi keberadaannya. Baik itu Sang Surgawi Guntur Seluruh Langit, Kaisar Ilahi Burung Vermilion, murid lintas generasi Kaisar Langit Bai Fang, saudara seperguruan junior penguasa langit King Sui, atau murid Kaisar Langit King Lin yang kini telah bangkit, salah satu dari gelar-gelar ini sudah jauh lebih unggul darinya. Lebih berat dari apapun yang bisa dibandingkan dengan sekte Dao Ungu. Pengalaman kultivasi Wang Lin selama 1000 tahun lebih bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti Lu Yunchong. Ancaman dari sekte Dao Ungu hanyalah sebuah lelucon. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di tubuh Tuo Shen. Dengan lambaian tangan kanannya, makhluk roh hitam raksasa yang gemetar dan baru saja kehilangan tuannya disingkirkan oleh Wang Lin. Ia tidak berani menolak sama sekali. Langit sudah cerah dan hari baru telah tiba dengan datangnya matahari. Pelangi tidak lagi kabur dan menjadi jernih dan terang. Saat melintasi langit, ia memancarkan cahaya lembut. Itu menyelimuti dunia, benua, dan juga visi semua murid sekte asal. Rambut putih Wang Lin tergerai, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun kultivator dari sekte asal yang melihat wajah Wang Lin. Mereka hanya melihat sosok gigi dan rambut panjang seputih salju. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan napas semua orang menjadi lebih berat. Para tetua, selain Lu Yanfei, semua saling memandang dengan kaget. Dalam waktu singkat, keputusasaan dan kesedihan mereka tergantikan dengan keterkejutan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan bahkan sekarang pun mereka merasa seperti sedang bermimpi. Dia, siapa dia? Mengapa senior itu membantu sekte asal? Untuk langsung membunuh Song Wude, dia. Berapa tingkat kultivasinya? Dia memiliki rambut putih. Lu Yanfei berkata dengan lembut, lalu dia tersenyum tipis. Senyuman ini tidak pernah muncul sejak gurunya terluka parah. Wajahnya yang tersenyum seperti bunga yang mekar. Ada keanggunan dan keindahan yang tak terkatakan dalam kebahagiaannya. Ketiga saudara seperguruan seniornya memiliki tatapan penuh perhatian saat mereka melihat di mana Wang Lin menghilang. Mereka diam-diam merenung, tetapi keterkejutan di benak mereka membuat mereka tidak bisa tenang. Setelah hening beberapa saat, murid langsung dari para tetua bersorak. Mereka berbalik ke arah pelangi dan kembali ke sekte asal bersama 4 tetua.
Sekte Dao Ungu tidak akan duduk diam ketika mereka mendengar tentang kematian Song Wude dan Rudy. Saat keempat tetua bergerak, salah satu lelaki tua itu menekan keterkejutan di hatinya dan mengirimkan pikirannya kepada 3 orang lainnya. Sebelum guru meninggal, dia berkata, "Utara," dan "rambut putih." Senior itu berambut putih dan mungkin adalah orang yang guru bicarakan. Mungkin sekte asal kita belum berakhir. Namun, siapa senior ini? Apakah dia bagian dari sekte asal kita? Saya telah mengamati 31 manusia, tetapi saya tidak menemukan apapun. Jika dia bersedia membantu kita sekali, maka dia akan membantu kita untuk kedua kalinya. Perasaan ilahi Lu Yanfei telah ditentukan, yang menyebabkan 3 orang lainnya merenung dalam diam. Tidak ada gunanya mencari. Karena senior ini tidak ingin kita mengetahuinya, biarkan semuanya terjadi secara alami. Mata Lu Yanfei bersinar dan dia tersenyum sekali lagi. Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan mengirimkan kekuatan untuk menghancurkan lukisan tua. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari sekte asal untuk kembali ke sekte tersebut. Mereka semua berpencar, dipenuhi kegembiraan. Lu Yanfei tidak kembali ke pavilionnya di Gunung Selatan tetapi pergi ke halaman tanaman herbal bersama Su Yun. Kedua wanita itu sama-sama sangat menawan. Saat mereka berdiri bersama, itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada beberapa murid yang melihat mereka dari kejauhan, dan mereka memasuki saat kesurupan. Namun, memikirkan status Lu Yanfei, mereka segera terbangun dan pergi menyambut mereka, tetapi mereka diusir oleh Su Yun. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin diganggu. "Guru, dia tinggal di sini." Jantung Su Yun berdebar kencang saat dia berbicara dengan gurunya. Di dalam kabut bintang domain peringkat 5, terdapat benua ungu yang ukurannya 3 kali lipat benua Moluo. Dari jauh, itu seperti seekor binatang buas melingkar yang dengan dingin menatap ke langit. Perbedaan mencolok dari benua Moluo adalah terdapat 4 menara hitam besar yang memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi setiap sudut benua. Pada saat ini, kabut bintang tiba-tiba mulai bergejolak, diikuti dengan jeritan. Seekor binatang mirip harimau setinggi 1000 kaki berlari keluar dari kabut dan menatap benua ungu dengan kebencian di matanya. Samar-samar terdengar tangisan menyedihkan seekor harimau betina yang datang dari benua itu. Saat ia meraung, ia bergerak seperti kilat menuju benua. Itu sangat cepat sehingga ia mendekati benua itu dalam sekejap mata. Itu bertabrakan dengan penghalang cahaya di sekitar benua ungu, menyebabkan penghalang itu berkedip-kedip dengan keras. Binatang berbentuk harimau itu mengeluarkan raungan lagi dan menyerang sekali lagi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di dalamnya ada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas keunguan. Dia tampak sangat bermartabat dan tatapannya sangat dalam. Ada sedikit kesuraman di wajahnya. Dia sangat cepat sehingga bayangan muncul. Dia langsung menerobos penghalang dan muncul di antara bintang-bintang. Dengan lambaian tangannya, cahaya ungu muncul dan menyelimuti harimau itu. Menyaring. Suara dinginnya bergema saat cahaya ungu di sekitar binatang buas itu berubah menjadi tungku raksasa. Raungan sedih datang, tapi perlahan menghilang. "Selamat, Master Sekte, karena telah memikat Star Tiger Beast lainnya." Tidak butuh waktu lama bagi Master Sekte untuk menyempurnakan pedang tulang harimau miliknya. Sebuah tawa muncul, lalu seorang lelaki tua berjubah ungu yang sama muncul di samping lelaki itu. Episode 1146 Harapan Manik Penentang Surga mencapai penyelesaian untuk kedua kalinya. Saya masih kehilangan 9. Namun, semua Star Tiger di area itu telah hilang, jadi aku harus pergi lebih jauh. Pria parubaya itu menunjukkan senyuman muram, tapi sebelum dia bisa melanjutkan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan, menciptakan celah pada ruang penyimpanannya. Sebuah batu giok terbang keluar dan segera retak, memperlihatkan pecahan jiwa. Fragmen jiwa itu berbentuk rudi. Matanya dipenuhi ketakutan sebelum kematiannya dan menghilang di hadapan pria parubaya itu. "Tuan muda." Senyuman menghilang dari lelaki tua berbaju ungu dan keterkejutan memenuhi matanya. Pria parubaya menyaksikan pecahan jiwa menghilang. Dia tidak bergerak sama sekali dan perlahan menutup matanya. Orang tua di sampingnya terkejut. Dia memandang Master Sekte dan hatinya bergetar. Dia telah mengikuti Master Sekte ini selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa semakin tenang Master Sekte itu, semakin besar badai yang akan datang. Kemana Rudy pergi? Setelah sekian lama, pria parubaya itu membuka matanya. Ada sedikit kesedihan yang membara di matanya, tapi suaranya sangat tenang. Orang tua itu membungkuk dan berkata dengan hormat, "Guru muda.
Guru muda pergi ke benua Moluo. Dia masih shock dan belum tenang. Dia tidak dapat memahami siapa di wilayah peringkat 5 yang berani membunuh Master Muda Rudi dan mengambil risiko menyinggung Master Lu Yuncong dari Sekte Dao Ungu. Benua Moluo, sekte asal. Mengapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini? Suara pria parubaya itu tenang, tetapi ketika terdengar di telinga pria tua itu gemetar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Tuan muda, dia. Sebagai seorang kultivator, dia masih menginginkan kecantikan dan sombong. Dia menggunakan statusnya sebagai Master Junior dari Sekte Dao Ungu dan menghancurkan beberapa murid perempuan dari berbagai sekte. Dia bahkan melakukan hal-hal keji, seperti menyedot energi yin asalnya. Tanpa menunggu lelaki tua itu selesai, lelaki parubaya itu menggelengkan kepalanya dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Master. Wajah lelaki tua itu pucat. Siapa yang pergi bersamanya ke benua Moluo? Seharusnya itu Song Wude. Anak itu tumbuh di bawah asuhan Song Wude. Mungkin baginya, Song Wude seperti ayah kedua. Dia pergi ke benua Moluo karena dia mengejar Lu Yanfei dari sekte asal. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa sekantong tulang tua itu mati dan ingin menjadikan sekte asal sebagai istana batinnya. Orang tua itu diam-diam merenung. Sejauh yang dia tahu, semua yang dikatakan Master Sekte itu benar. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat kabut bintang di depannya. Setelah diam-diam mencari sebentar, dia berbalik dan berjalan menuju benua ungu. Anak tak berguna itu, dia sudah mati, jadi sekarang bencana di dunia ini berkurang satu. Namun, aku tetaplah ayahnya. Karena dia menyukai gadis Lu Yanfei itu, maka biarkan gadis kecil itu mati bersamanya. Adapun pria yang membunuhnya, dia bisa dikuburkan bersamanya juga, kata pria parubaya itu tanpa emosi apapun dalam suaranya. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Angka ini lebih suram. Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin pucat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan berkata, Sekte Guru, sebelum guru muda pergi, lelaki tua ini mendengar Song Wude berkata. Mengatakan bahwa guru muda akan pergi ke Laut Awan Ungu untuk mengambil bendera surga Yin itu Sekte Dao Ungu tertinggal di sana. Setelah mengambil jiwa asal Lu Yanfei, dia akan menggunakan semua jiwa asal wanita yang dia kumpulkan untuk memberi makan Yin surgawi. Sosok pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan ketenangan di matanya runtuh. Kemarahan yang dahsyat muncul dengan sendirinya, namun rasa takut dan panik juga memenuhi tubuhnya. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Benua Moluo, sekte asal. Lu Yanfei diam-diam memandangi rumah biasa itu. Setelah sedikit ragu, dia berjalan ke halaman. Su Yun mengikutinya, dan dia sangat tegang. Dia bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdetak kencang. Pintu Wang Lin ditutup. Lu Yanfei dan Su Yun berdiri di luar pintu dan terdiam. Setelah sekian lama, Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, apakah senior ada di sini? Tidak di sini. Suara tenang keluar dari rumah dan masuk ke telinga mereka. Mereka terkejut karena mereka tidak menyangka akan mendapat respon seperti ini. Sebenarnya, dahulu kala di sistem bintang aliansi, seorang wanita juga menanyakan pertanyaan ini dan juga mendapatkan jawaban ini. Bagaimanapun, apakah itu tubuh asli atau avatarnya, keduanya adalah Wang Lin. Lu Yanfei mengeluarkan senyuman yang sangat indah. Dia membungkuk ke arah rumah dan dengan lembut berkata, guru pernah memiliki seorang paman guru bernama Lu Zihao. Menurut guru, paman guru agung Lu Zihao terobsesi dengan Dao. Selain saat dia hilang, dia tidak pernah meninggalkan benua Moluo. Dia bahkan tidak pernah pergi ke sekte utama atau punya banyak teman. Tidak banyak orang di sekte asal yang mengingatnya karena waktu. Bahkan ketiga saudara seperguruan seniorku belum pernah melihatnya. Junior hanya melihat potret dirinya, dan gurulah yang menunjukkannya kepada saya. Dia memberiku potret itu. Karena paman agung Lu ini adalah leluhur keluarga Luku. Potret ini sudah terlalu tua dan compang camping. Dalam perjalanan pulang tadi, itu hancur. Setelah mengatakan semua ini, Lu Yanfei dengan hormat pergi sambil tersenyum. Su Yun bingung dengan kata-kata gurunya. Dia tidak tahu mengapa gurunya mengatakan hal itu. Wang Lin duduk di tempat tidur dan menatap teratai hitam di tangan kanannya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya bersinar terang. Tatapannya seolah mampu menembus rumah dan tertuju pada Lu Yanfei yang sedang pergi. Tubuh Lu Yanfei gemetar, tapi dia tidak berhenti. Dia mempertahankan ketenangannya dan berjalan keluar halaman. Wanita yang pintar. Wang Lin menarik pandangannya. Selain saat dia berbicara dengannya di gunung, mereka tidak memiliki kontak lain.
Namun wanita ini secara tak terduga mampu memberikan analisis yang luar biasa hanya dari laporan muridnya, pertobatan mereka di gunung, dan dia membunuh Song Wude dan Rudy. Su Yun tidak bisa memahami kata-katanya, tapi dengan kelicikan Wang Lin, dia jelas mengerti. Lu Yanfei yakin dia adalah orang berambut putih, dan dalam pikirannya, seseorang dengan tingkat kultivasinya yang bersembunyi di sekte asal berarti dia sedang mengincar sesuatu di sekte asal atau bersembunyi dari musuh. Namun, Lu Yanfei tidak bisa memikirkan apapun yang dia inginkan, jadi dia menjadi lebih yakin untuk bersembunyi dari musuh. Oleh karena itu, jika Wang Lin ingin terus tinggal di sekte asal, dia memerlukan identitas agar tidak menimbulkan kecurigaan. Apa yang baru saja dikatakan Lu Yanfei adalah memberi Wang Lin identitas seperti itu. Adapun musuh Wang Lin, dia jelas harus memilih untuk mengabaikan mereka. Wang Lin telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tapi tidak banyak wanita secerdas ini. Berbeda dengan suasana hati Liu Mei yang selalu berubah-ubah, berbeda dengan kesombongan kupu-kupu merah, berbeda dengan kelembutan Li Muwan. Ini adalah kebijaksanaan yang tak tertandingi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tersenyum dan bergumam, Lu Zihao. Identitas ini akan memungkinkan saya untuk mengakar di sistem bintang laut awan. Alasan Wang Lin begitu memperhatikan identitasnya adalah karena pengalamannya di All Heaven. Wang Lin tidak menyadarinya saat itu, dan pada akhirnya identitasnya transparan bagi semua kultivator yang kuat. Hal ini menyebabkan banyak ketidaknyamanan baginya. Lagi pula, mereka semua akan berpikir untuk menolak orang-orang yang tidak termasuk dalam sistem mereka. Khususnya, dengan tingkat kultivasinya, sulit untuk menangani masalah identitasnya. Meskipun hal ini tidak menyelesaikan masalahnya dengan sempurna, hal ini memberinya jalan untuk menyelesaikannya. Tidak lagi memikirkan hal ini, Wang Lin meletakkan tangan kanannya di atas teratai hitam, lalu perasaan ilahi menyebar dan dia mulai mempelajarinya. Jika teratai hitam ini hanya sebuah harta karun, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, saat dia memeriksanya dengan inderanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa teratai ini adalah tanaman asli. Beberapa formasi hukum sederhana ditambahkan sebagai segel. Sistem bintang laut awan ini aneh memiliki harta karun yang terbentuk secara alami seperti ini. Jika segel pada teratai rusak, maka dapat membentuk perlindungan yang kuat. Ini memang menarik. Wang Lin meletakkan teratai itu setelah memeriksanya dan mengambil tas pegangan dari pemuda berwarna ungu. Pemuda berbaju ungu memiliki banyak barang lain-lain di dalam tas. Selain senjata dan pil yang berserakan, ada 3 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Botol berwarna ungu seluruhnya, bendera emas kecil, dan dupa menempel di sisi lengan bayi. Sedangkan untuk batu giok langit, jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 100 buah. Sayangnya, setelah mencapai tahap Nirvana Cleanser, seseorang tidak lagi menggunakan tas pegangan. Ruang penyimpanan yang dibuka sendiri tidak mungkin ditemukan oleh orang luar bahkan setelah kematian. Kalau tidak, kultivator pembersih nirwana itu mungkin punya harta dan pil bagus untukku. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat dia mengambil bendera emas. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya menjadi suram. Bendera kecil ini dipenuhi energi yin. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar melaluinya, dia segera menemukan jiwa yin lebih dari 100 wanita. Wanita-wanita ini semuanya cantik, dan beberapa di antaranya tak tertandingi. Namun, semua wanita ini tampak menyedihkan, karena mereka disegel di dalam dan tidak dapat melarikan diri. Ada jiwa ular di dalam yang sepertinya sedang melahap wanita-wanita ini. Saat perasaan ilahi Wang Lin melintas, ia sepertinya terbangun dari tidurnya dan melepaskan aura yang menakutkan. Bahkan mata Wang Lin menyipit saat merasakan aura ini. Ini adalah. Pikiran Wang Lin terguncang dan perasaan ilahi mundur dari serangan jiwa binatang. Dia menatap bendera emas dan pupil matanya menyusut. Aura yin yang ekstrim. Wang Lin tiba-tiba berdiri, dan ketenangannya terganggu. Gelombang emosi yang luar biasa menghantamnya dan dia menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, ini belum lengkap. Hanya ada sedikit jejak yin yang ekstrim. Namun, cara beternaknya sepenuhnya salah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ekstrim yang maha melihat yang diciptakan dengan menggunakan Bai Wei. Yin ekstrim ini kualitasnya terlalu buruk jika dibandingkan. Namun, ini masih merupakan bagian dari yin ekstrim. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Setelah manik penentang surga lengkap dengan 5 elemen, dibutuhkan yin dan yang. Dia telah memperoleh yang ekstrim dari Bai Wei dan hanya kekurangan yin ekstrim untuk menyelesaikan manik penentang surga untuk kedua kalinya. Episode 1147 Sakit Hati Su Yun.
Sambil memegang bendera emas kecil, mata Wang Lin terpejam perlahan. Matanya bersinar saat dia merenung. Menggunakan jiwa wanita untuk memupuk yin yang ekstrim adalah tindakan yang salah. Saat itu, All Seer menggunakan tubuh yin ekstrim Bai Wei dan mengekstraksi yang ekstrim pada puncaknya. Itu adalah metode yang benar. Untuk mendapatkan yin ekstrim yang lengkap, seseorang harus mendapatkannya di puncak yang ekstrim. Setelah melihat bendera emas, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Sekilas, dia bisa melihat bahwa banyak jiwa yin perempuan itu ditambahkan di kemudian hari, dan itu belum lama ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan badai terjadi di dalam bendera emas. Perasaan ilahinya menghantam formasi yang menjebak jiwa wanita itu dan menghancurkannya. Saat formasi hancur, jiwa-jiwa yang menyedihkan terbang keluar, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Namun, mereka semua adalah orang-orang berbakat dalam sekte mereka sebelum mereka dibunuh dan disegel di dalam bendera oleh Rudy, sehingga mereka dengan cepat mendapatkan kembali kewarasan mereka dan kemudian diam-diam membungkuk ke arah Wang Lin. Mereka menunjukkan tanda-tanda kepahitan, kebebasan, dan rasa syukur saat menghilang. Apa yang menunggu mereka mungkin adalah reinkarnasi ke kehidupan lain atau mungkin tidak sama sekali. Menatap jiwa-jiwa ini menghilang, Wang Lin terdiam. Tidak butuh waktu lama hingga semua jiwa menghilang, hanya menyisakan jiwa yin yang ekstrim. Yin yang ekstrim ini mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang saat jiwa wanita itu menghilang, seolah ingin melarikan diri juga. Saat ia mengintip, mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk batasan. Itu mendarat di bendera emas. Lalu ada kilatan cahaya biru. Jiwa yin yang ekstrim sepertinya menabrak lempengan besi dan didorong mundur saat ia meraung. Wang Lin benar-benar mengabaikannya saat tangan kirinya membentuk lebih banyak batasan yang mendarat di bendera emas. Dia menyegelnya sepenuhnya sebelum menyimpannya. Metode untuk meningkatkan yin ekstrim ini tidak hanya tidak benar, tetapi juga tidak lengkap. Karena ini milik Rudy, maka pasti ada lebih banyak petunjuk di Sekte Dao Ungu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengambil botol ungu itu. Botol giok ini hangat dan ada perputaran panas di dalamnya. Terdapat siklus energi asal di dalamnya yang membentuk rotasi abadi. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi botol itu. Di bawah pengaruh akal ilahi, botol itu perlahan menjadi transparan, dan dia dengan jelas melihat 3 pil yang perlahan berputar dengan energi asal di dalamnya. Ketiga pil itu berukuran kira-kira sama dan semuanya memancarkan cahaya ungu. Ada aura ganas yang datang dari dalam diri mereka. Setelah menarik inderanya, tatapan Wang Lin tertuju pada benda ketiga, yaitu dupa seukuran lengan bayi. Dia tidak asing dengan item ini. Kembali ke aliansi, dia melihat ini dalam ingatan binatang nyamuk. Para kultivator laut awan telah menggunakan dupa ini untuk membingungkan binatang nyamuk dan memancing mereka menjauh dari 4 sekte ilahi. Waktu perlahan berlalu dan musim hujan berlalu, mengantarkan matahari ke benua Moluo. Wang Lin sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan di sekte asal dan menghabiskan seluruh waktunya mempelajari alkimia. Su Yun sangat menghormati orang bernama Cheng Niu yang tinggal di sebelahnya. Meskipun Wang Lin belum mengakuinya, intuisi perempuan Su Yun memberitahunya bahwa Cheng Niu adalah pria berambut putih. Setiap kali dia memikirkan sosok Wang Lin dan gerakan anggunnya, dia akan tegang. Saat ini, dia menatap Wang Lin dengan kebingungan. Ini adalah rumput Ning Sui. Ini adalah item untuk membantu membuat pil. Kebanyakan pil di sekte asalku memerlukan ini. Ketika seorang kultivator di Laut Awan mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan memperoleh tingkat pemahaman alkimia tertentu. Ini banyak hubungannya dengan metode alkimia di Laut Awan. Yang membuatnya bingung adalah Cheng Niu tidak mengetahui apapun yang dianggap indera. Agar Wang Lin dapat memurnikan pil, pertama-tama dia harus menghafal nama dan efek dari semua ramuan tersebut. Beberapa tumbuhan yang dia tahu dari aliansi memiliki nama berbeda di sini, jadi Su Yun telah menjadi sasaran pertanyaan Wang Lin. Ini adalah Ink Cloud Herb, komponen kunci dari Cloud Deficiency Pill. Ekspresi Wang Lin dingin dan tenang. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menghafal semua tumbuhan di taman ini. Wang Lin melihat sekeliling taman dan bertanya, apakah ada bunga kabut? Batu giok yang dia lihat di kuil Taoisme mengatakan bahwa untuk menyempurnakan pil peringkat 6 atau lebih tinggi, di atas jiwa binatang, ada 3 ramuan yang lebih penting. Salah satu tumbuhan tersebut adalah bunga kabut. Bunga kabut hanya bisa tumbuh di benua yang diselimuti kabut bintang. Rumornya, semakin tebal kabut, semakin banyak bunga kabut yang ada. Di sekte asal, saya hanya mengetahui 3 bunga kabut kering, dan semuanya ada pada paman Guru Li. Setelah Su Yun selesai menjelaskan,
dia menambahkan satu hal lagi. Keahlian alkimia Paman Master Li dianggap tak tertandingi di sekte asal. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi memperhatikan Su Yun. Sebaliknya, dia mengumpulkan beberapa tumbuhan berdasarkan metode alkimia yang telah dia baca dan kembali ke rumah. Melihat Wang Lin meminum obat herbal, Su Yun merasakan hatinya sakit, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Saat Wang Lin berjalan kembali ke kamarnya, Su Yun dengan cepat berkata, Ini mengharuskanmu pergi ke ruang alkimia di halaman timur. Tidak hanya terdapat tungku pil di sana, tetapi ada juga api tanah dan formasi pelindung. Bahkan dengan begitu, jika tungkunya meledak tidak akan ada bahayanya. Tidak dibutuhkan. Wang Lin tidak berbalik saat dia masuk ke kamar. Baru setelah Wang Lin pergi, Su Yun menginjak kakinya dan merasa tidak puas. Sebagian besar tumbuhan di kebun adalah tanaman yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Beberapa telah diberikan kepadanya oleh tuannya setelah tuannya menemukannya saat menjelajahi benua liar yang berbahaya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ramuan di taman adalah milik pribadi Su Yun dan tuannya. Para murid sekte semua menyadari hal ini dan tidak akan berani datang ke sini untuk mencari ramuan herbal. Su Yun sangat menghargai ramuan ini. Namun, dia tidak berdaya saat melihat Wang Lin membawanya pergi. Dia bahkan tidak mendengarkannya dan akan menyempurnakannya tanpa pergi ke ruang alkimia. Terutama mengingat bagaimana dia bahkan tidak mengetahui nama dari beberapa ramuan ini, jelas ini adalah pertama kalinya dia memurnikannya. Begitu pilnya meledak, tidak hanya rumahnya yang akan hancur, bahkan taman pun akan terkena dampaknya. Su Yun menghentakkan kakinya tetapi tidak berani naik untuk menghentikannya. Tidak pergi ke ruang alkimia berarti dia harus memiliki tungku pil sendiri. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan kultivasinya yang tinggi untuk menindas junior seperti saya. Menggertak. Semakin Su Yun berpikir, dia menjadi semakin marah. Dia hanya duduk di luar dan mulai menunggu. Ketika pilnya meledak, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi ramuan itu. Sejumlah besar niat baik yang dia miliki sebelumnya terhadap Wang Lin juga telah hilang. Sombong. Ketika Su Yun memikirkan ekspresi Wang Lin, dia menjadi semakin marah. Meskipun alkimia ada hubungannya dengan kultivasi, itu tidak banyak berpengaruh. Yang dibutuhkan adalah pengalaman dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, tingkat keberhasilan pemurnian untuk pertama kalinya tidak akan tinggi. Su Yun mengerutkan kening saat dia memfokuskan dirinya dan berjaga tanpa daya. Wang Lin tidak memperhatikan ketidakpuasan Su Yun. Setelah kembali ke kamar, dia duduk dan melambaikan tangannya. Semua ramuan yang dia petik melayang di udara. Mata kirinya menyala dan api segera mulai menyala di mata kirinya. Alkimia tidak selalu membutuhkan tungku pil. Tungku pil digunakan untuk mencegah obat apapun keluar dan untuk memadatkan panas dengan lebih baik agar pil dapat terbentuk. Semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin. Api dunia bergerak sesuai keinginannya. Pada saat ini, api putih muncul dan berputar di sekitar Wang Lin. Api mulai mengembun hingga menjadi bola api. Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Semua tumbuhan di udara mulai terpisah menjadi beberapa bagian. Satu bagian mengarah ke samping dan satu lagi masuk ke dalam bola api. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memurnikan pil di Laut Awan. Meski hanya pil peringkat 3, Wang Lin masih sangat serius. Dia menatap bola api dan tatapannya menembus ke dalam. Tumbuhan itu dengan cepat meleleh di dalam bola api dan menjadi remah-remah. Namun, dengan kendali api Wang Lin, mereka bahkan tidak berubah menjadi abu tetapi mulai menyatu. Mereka menyerap atribut medis unik masing-masing dan mulai menyatu. Tak lama kemudian, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanan muncul. Sinar cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Ada jiwa makhluk roh seperti kecebong di dalam cahaya hitam. Ini adalah binatang Rudi. Binatang ini sangat sombong saat mengikuti Rudi. Seringkali ia melahap manusia dengan kejam dan melukai para kultivator. Ia menikmati manisnya darah dan daging yang kering di mulutnya. Namun, pada saat ini, jiwa binatang itu gemetar ketakutan dan terus-menerus mengaum. Ia ingin keluar dari telapak tangan Wang Lin, tapi tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, itu adalah usaha yang sia-sia. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, jiwa binatang itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menyatu dengan pil. Segera, aroma medis mulai menyebar di dalam ruangan. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengerutkan kening saat tangan kanannya meraih bola api dan mengambil pil. Sebagian besar jiwa binatang itu segera ditarik keluar. Saat tangan kanan Wang Lin meninggalkan bola api, pil setengah jadi itu bergetar dan roboh. Kemudian kekuatan destruktif mulai menyebar.
Namun, hal itu terhenti oleh bola api yang melilitnya. Itu mengeluarkan beberapa suara teredam tetapi tidak memecahkan bola apinya. Ledakan pil. Di luar rumah, Su Yun mendengar jeritan teredam dan segera berdiri. Dia sangat tegang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak menemukan ledakan tersebut. Yang dia lihat hanyalah Wang Lin yang murung berjalan keluar dan meminum lebih banyak ramuan herbal. Su Yun akhirnya bereaksi dan segera mulai menghentakkan kakinya. Dia ingin mendapatkan keadilan dari Wang Lin, tapi memikirkan ekspresi suramnya tadi, dia menjadi takut. Dia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Dasar pengganggu. Pil itu pasti akan meledak kali ini juga. Episode 1148 Benua Liar. Kata-kata Su Yun menjadi kenyataan. Dalam kurun waktu 3 hari yang singkat, Wang Lin telah menyempurnakan 16 kali dan gagal setiap kali selain yang terakhir. Setiap kali dia gagal, dia diam-diam mencari alasannya sebelum memetik lebih banyak tanaman herbal. Melihat taman yang masih semarak 3 hari yang lalu dan sekarang hampir gundul, mata Su Yun tidak bisa tidak berubah menjadi merah. Taman ini membutuhkan banyak usaha, dan bahkan ketika dia memurnikan pil sendiri, dia sangat berhati-hati dan tidak pernah menggunakan terlalu banyak ramuan. Namun, hanya dalam 3 hari, hampir semua ramuannya habis. Meskipun ledakan pil yang dia takuti tidak pernah terjadi, dia lebih suka ledakan itu menghancurkan sebagian besar taman. Itu lebih baik daripada disiksa seperti ini. Melihat rumah yang sangat dia benci, tidak ada niat baik yang dia miliki terhadap Wang Lin. Su Yun tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat Wang Lin duduk di sana, memegang pil lengkap. Apa yang membuat Su Yun merasa sangat benci adalah Cheng Niu tersenyum sambil melihat pil itu. Melihat senyuman itu membuat kemarahan Su Yun meningkat. Cheng Niu. Su Yun menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Memikirkan spekulasi dirinya tentang tingkat kultivasi pria itu, dia menahan amarahnya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Setelah meletakkan rambutnya di belakang telinganya, Su Yun dengan lembut berkata, Cheng Niu, selamat karena telah menyempurnakan pil. Bisakah saya melihatnya? Setelah mengalami 15 kali kegagalan, hampir semua tumbuhan di kebun telah digunakan untuk memurnikan pil ini. Jiwa binatang telah bergabung dengan pil lebih dari 10 kali, dan rasa sakit bolak-balik lebih buruk daripada kematian. Jiwa binatang ingin Wang Lin berhasil sehingga penderitaannya akan berakhir. Wang Lin melihat pil di tangannya dan merasa menyesal. Ada banyak detail yang harus diperhatikan ketika menggabungkan jiwa binatang dengan pil. Hal-hal ini tidak dijelaskan dalam batu giok dan dia harus mengalaminya sendiri. Pada saat ini, ketika Wang Lin mendengar kata-kata Su Yun, tanpa sadar dia menyentuh hidungnya. Dia melihat melewati tubuh cantik Su Yun di taman yang hampir tandus, dan bahkan dengan 1000 tahun budidayanya, dia merasa sedikit malu. Dengan lambaian tangan kanannya, Wang Lin melemparkan pil itu ke arah Su Yun. Saat dia hendak berbicara, dia disela oleh teriakan. Mata Su Yun membelalak saat dia menatap pil itu dan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Pada saat ini, setiap gagasan tentang sosok putih, jari anggun, senior yang kuat semuanya terlempar dari kepalanya. Selama 3 hari terakhir, dia menyaksikan tanpa daya saat tanaman herbal yang sudah lama ia pelihara, tanaman herbal yang bahkan tidak ingin ia gunakan sendiri, dicabut satu per satu. Pada akhirnya, dia hanya menyempurnakan pil peringkat 3. Pil peringkat 3 sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang kultivator korporeal yang. Namun, semua tanaman herbal di kebunnya seharusnya sudah cukup untuk membuat pil peringkat 4. Jika itu adalah Paman Master Li, maka ada sedikit peluang untuk menyempurnakan pil peringkat 5. Cheng Niu, kembalikan ramuanku. Mata Su Yun memerah dan dia akan mendapatkan keadilan dari Wang Lin. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa ruangan itu kosong, Cheng Niu telah pergi. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas benua Moluo dan dia menyentuh hidungnya sekali lagi. Dia menunjukkan senyuman pahit dan suara Su Yun masih bergema di telinganya. Lupakan. Itu hanya halaman tanaman herbal. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit sebagai seberkas cahaya. Dia menghilang di balik cakrawala. Setelah menembus penghalang cahaya di sekitar benua, lautan awan muncul di depan mata Wang Lin. Di batu giok di dalam kuil Taoisme, selain informasi terkait alkimia dan jiwa binatang, ada juga peta bintang wilayah peringkat 5 milik benua Moluo. Setelah mempelajari peta bintang, Wang Lin menemukan bahwa selain benua tempat tinggal manusia, ada jenis benua lain yang disebut benua liar. Ini mirip dengan planet-planet yang ditinggalkan di aliansi atau All Heaven. Namun, di lautan awan,
benua liar ini tidak memiliki menara hitam, sehingga diselimuti oleh kabut bintang. Mereka menjadi sarang binatang buas dan sering kali menampung banyak binatang buas. Beberapa tumbuhan yang sangat berharga sering tumbuh di benua seperti ini. Mengikuti peta bintang dalam pikirannya, Wang Lin menyerbu ke dalam kabut bintang. Kabut bintang itu seperti awan. Selain menutupi penglihatan, itu juga mencegah indera keilahian menyebar terlalu jauh. Wang Lin tidak akrab dengan sistem bintang laut awan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memperlambatnya. Di benua liar dekat benua Moluo, binatang buas secara bertahap menjadi semakin langka selama bertahun-tahun. Itu telah menjadi tempat bagi para murid sekte asal untuk berlatih. Hanya beberapa binatang tingkat rendah yang tersisa, dan bahkan sebagian besar tumbuhan telah dibersihkan. Ini tentu saja bukan pilihan Wang Lin. Dia akan pergi ke benua liar lebih jauh lagi, tempat di mana binatang buas hidup dan tidak banyak kultivator yang menjelajahinya, jadi masih ada banyak tumbuhan di sana. Wang Lin bergerak semakin cepat. Seringkali ada kilatan cahaya saat dia menerobos kabut dan pergi ke kejauhan. Meskipun kesadaran ilahinya hanya bisa menyelidiki dalam jarak 10.000 kaki, seorang kultivator nirvana Skrier hanya bisa mencapai 1.000 kaki. Hanya kultivator pembersih nirwana yang mampu mencapai ketinggian 10.000 kaki. Sepanjang jalan, berbagai binatang aneh muncul dalam akal ilahi Wang Lin. Semua binatang ini menakutkan. Salah satunya adalah ikan yang panjang dan bersisik. Saat ia membuka mulutnya, gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya terlihat, dan mengeluarkan bau amis. Ada beberapa yang tampak seperti naga, tetapi panjang tubuh mereka hanya beberapa ratus kaki. Binatang merah ini bergerak seperti kilat dan hidup berkelompok. Ratusan ribu dari mereka bergerak melalui lautan awan. Juga, ada binatang seperti neter bis yang pernah dilihat Wang Lin, tetapi jauh lebih kecil, lebarnya hanya beberapa ribu kaki. Binatang buas ini lambat, tapi bahkan binatang merah itu pun menghindarinya. Ada juga binatang hitam mirip kecebong seperti yang dimiliki Rudy. Mereka bersembunyi di balik kabut, mengeluarkan tekanan tersembunyi. Namun, ketika binatang-binatang itu merasakan perasaan ilahi Wang Lin, mereka semua dengan cepat mundur. Saat bergerak menembus kabut, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan ruang penyimpanan terbuka dan suara mendengung keluar saat binatang nyamuk itu terbang keluar. Lusinan binatang nyamuk ini beterbangan dan mengeluarkan tangisan menggelegar penuh kegembiraan. Khususnya, binatang nyamuk ungu milik Wang Lin terbang ke kiri dan ke kanan dengan gembira. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia duduk di atas binatang nyamuk itu. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia bergegas maju dan terbang ke dalam kabut bintang bersama teman-temannya. Waktu seakan berlangsung selamanya di dalam kabut bintang ini. Sulit untuk menyadarinya karena tidak ada malam atau siang, hanya kabut bintang tebal yang mengelilingi segalanya. Setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin menghitung sudah 3 hari. Dengan kecepatannya, dia sudah jauh dari benua Moluo dan mendekati benua liar berbahaya yang ditandai di peta. Tidak butuh waktu lama hingga bayangan raksasa muncul dalam kesadaran keilahian Wang Lin. Bayangan ini cukup besar untuk menutupi langit, dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemuruh darinya. Mata Wang Lin berbinar dan nyamuk di bawahnya karena berhati-hati. Saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Ini adalah benua liar yang sangat besar. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu, menembus kabut, dan mendarat di benua liar. Tempat ini dipenuhi kabut bintang. Jika bukan karena kesadaran ilahi dan kakinya yang berdiri di benua ini, akan sangat sulit untuk membedakan tempat ini dari sekadar ruang angkasa. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dengan raungan keras yang datang dari kejauhan. Raungan ini sepertinya menandakan bahwa tempat ini tidak senyaman kelihatannya. Tanahnya terdiri dari pasir hitam. Wang Lin perlahan berjalan maju di atas pasir dan akhirnya tiba di depan reruntuhan. Ini jelas dulunya adalah kota fana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bangunan-bangunan telah runtuh dan ada bekas darah kering berwarna merah kecoklatan. Tepat pada saat ini, bayangan hitam keluar dari reruntuhan rumah. Ia mengeluarkan suara gemuruh bersamaan dengan nafasnya yang mencurigakan dan menyerang Wang Lin. Bayangan itu panjangnya hanya beberapa puluh kaki, tapi bergerak seperti kilat saat menyerang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak perlu bertindak, karena binatang nyamuk itu menyerbu keluar dan langsung menuju ke arah bayangan. Dengan keras, tubuh bayangan itu bergetar dan mulut nyamuk menembus kepalanya. Kemudian nyamuk itu menghisap dan seluruh bayangan hitam itu menyusut. Binatang nyamuk itu terbang kembali dengan pandangan jijik. Wang Lin menepuk kepala binatang nyamuk itu dan menunjuk ke depan.
Raja binatang nyamuk segera terbang memimpin lebih dari 10 jenisnya ke dalam reruntuhan. Saat mereka terbang ke depan, banyak bayangan keluar dari reruntuhan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Mereka semua mengaum dan menyerang binatang nyamuk itu. Dengan wawasan dan perasaan ilahi Wang Lin, dia segera melihat bahwa mereka adalah kera hitam. Itu persis sama dengan yang ada di dalam pil yang dimakan Suyun. Tinggalkan jiwa-jiwa itu. Suara Wang Lin dengan tenang bergema di reruntuhan. Binatang nyamuk dan kera bahkan tidak berada pada level yang sama, jadi pertempuran segera berakhir. Kera-kera itu mati satu demi satu, meninggalkan bau darah yang menyengat. Lebih dari 10 binatang nyamuk terbang kembali ke Wang Lin. Mereka menjerit dan juga meludahkan jiwa binatang buas, yang disingkirkan oleh Wang Lin. Karena bau darah, auman binatang dari jauh menjadi semakin keras dan tanah mulai bergetar. Bahkan hembusan angin pun tampak mendorong kabut di depannya. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berjalan menuju reruntuhan. Dia memindainya dengan akal ilahi dan pergi setelah tidak menemukan tumbuhan. Sosoknya bergerak menembus kabut seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Dia sepertinya mengeluarkan aura yang lebih ganas daripada binatang buas manapun, dan 10 binatang nyamuk menangis saat mereka berputar di atasnya. Di hadapan aura ganas ini, bahkan raungan dari kejauhan perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Tanah berhenti bergetar dan angin pun menghilang. Episode 1149 Mobilisasi dan Kontrol. Benua ini diberi nama Kai Ape di peta bintang. Ada banyak gunung di sana, dan gunung-gunung itu muncul dan menghilang di dalam kabut. Raungan binatang buas datang dari pegunungan. Reruntuhan kota yang tersembunyi di mana-mana dalam kabut menunjukkan betapa makmurnya benua ini dulu. Namun, sekarang itu hanyalah reruntuhan, dan suara-suara masa lalu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisa waktu. Di antara binatang buas, ada yang suka berkelompok dan ada yang suka menyendiri. Pada saat ini, di salah satu gunung, auman binatang tertentu adalah yang paling ganas. Raungannya begitu kuat sehingga kabut pun tidak bisa menyembunyikannya. Gunung ini benar-benar hitam dan menjulang tinggi ke udara seperti pedang yang menembus langit. Kera besar yang tingginya hampir 100 kaki sedang bergerak melewati gunung, dengan putus asa bergegas menuju puncak. Ada seekor binatang buas kera hitam raksasa yang duduk dalam posisi lotus seperti manusia. Tingginya tidak kurang dari 1000 kaki. Lengannya setebal pohon pinus tua, membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Ada pohon ungu raksasa yang hanya mencapai betisnya di tempat ia duduk. Batang pohonnya sebagian besar sudah layu, seolah-olah sudah berumur terlalu lama. Namun, ia belum mati. Masih memiliki banyak cabang dengan banyak daun yang tumbuh di atasnya. Yang aneh adalah daun pohon itu berwarna putih salju dan urat daunnya sangat mudah terlihat, seolah-olah terbuat dari kristal. Ada juga 2 buah seukuran kepalan tangan yang merupakan campuran warna hitam dan putih. Pemandangan yang aneh. Kera raksasa ini membuka matanya, dan matanya bersinar terang seperti 2 nyala api. Matanya memancarkan tatapan tajam hingga menembus kabut. Tatapannya tertuju pada sosok berambut putih yang dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas di antara puncak gunung. Ketika melihat ke arah Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin hitam muncul, merenggut nyawa lebih dari selusin kera hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin itu. Mengaum. Raungan yang menggetarkan datang dari puncak gunung. Keganasan binatang di sekitar Wang Lin meningkat dan gelombang bau amis menyerang Wang Lin. Mereka ingin mencabik-cabik tubuhnya dan bahkan melahap jiwanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat sejumlah besar binatang buas di hadapannya. Dia bergegas maju dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju puncak gunung. Di langit, lebih dari 10 binatang nyamuk mengaum, dan di sekitar mereka ada beberapa binatang mirip elang. Binatang buas ini mengeluarkan aura ganas dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan binatang nyamuk. Wang Lin bergerak maju. Semua binatang yang menghalanginya meledak menjadi hujan darah dengan lambaian tangannya. Tangannya terulur untuk membuka ruang penyimpanannya dan pedang terbang keluar. Pedang terbang ini mengelilingi Wang Lin dalam formasi pedang. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia membantai dalam perjalanan mendaki gunung. Dari kejauhan, garis putih bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan hujan darah saat mendekati puncak gunung. Kera raksasa yang sedang duduk di sana memperlihatkan tatapan ganas dan berdiri. Ketika ia berdiri, seluruh gunung bergetar, dan ia menuruni gunung di Wang Lin. Itu tidak lebih lambat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, mereka akan bertabrakan. Kera hitam itu memperlihatkan tatapan ganas dan menghantam dengan tangan kanannya.
Namun, tubuh Wang Lin segera menghilang tanpa jejak dan kera hitam itu meleset. Kemudian ia melihat Wang Lin muncul kembali di samping pohon raksasa di puncak gunung. Pupil kera raksasa itu jelas menyusut dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia mengayunkan tangan kanannya, mengirimkan hembusan angin yang seolah menyatu dengan dunia menuju Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin jatuh ke pohon raksasa itu dan menepuknya dengan lembut. Pohon raksasa itu menghilang dengan akarnya saat Wang Lin memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Pada saat ini hembusan angin tiba, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Untaian energi pembantaian muncul dan membentuk badai pembantaian di sekelilingnya. Energi pembantaian meratap saat ia menyerang karena hembusan angin. Gemuruh menggelegar bergema dan hembusan angin langsung runtuh. Energi pembantaian tidak berhenti sama sekali sebelum menghantam kera raksasa itu. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan ketika energi pembantaian bertabrakan dengan tubuhnya dan menyebabkan kekacauan berdarah. Tubuhnya tanpa ampun terlempar ke udara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tubuhnya bergerak seperti meteor dan mendekati kera raksasa itu. Dia menunjuk ke tubuh kera raksasa itu beberapa kali. Setiap kali jarinya mendarat, kera raksasa itu akan mengeluarkan raungan dan gemetar yang menyedihkan. Setiap kali jari Wang Lin mendarat, sebuah lubang baru akan terbuka di tubuh kera raksasa itu dan sejumlah besar darah akan menyembur keluar, mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Sinar energi asal memasuki kera hitam melalui jari Wang Lin dan membentuk segel. Wang Lin menarik jarinya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu bersedia menjadi makhluk rohku?" Dia sudah berada di benua liar ini selama 7 hari. Dia telah membunuh banyak binatang buas dan mengumpulkan sejumlah besar tumbuhan. Beberapa dari binatang ini bisa menggunakan mantra dan bertarung melawan para kultivator. Bahkan ada beberapa binatang buas peringkat 5 yang bisa menandingi para kultivator Nirvana Skrier, namun mereka semua telah dibunuh oleh Wang Lin dan jiwa mereka diambil. Kera hitam raksasa juga merupakan binatang peringkat 5, tetapi memiliki tubuh yang sangat tangguh. Bahkan setelah dipukul oleh Wang Lin, ia hanya terluka parah dan tidak mati. Bahkan di antara monster peringkat 5, ia berada di puncak dan bisa masuk peringkat 6 kapan saja. Inilah mengapa Wang Lin tiba-tiba ingin menjinakkannya. Yang menjawab Wang Lin adalah raungan yang lebih keras dan pukulan dari lengan kiri kera. Tinju kera itu mengeluarkan hembusan angin dan bahkan mengandung aura samar pukulan dewa kuno. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya kera hitam itu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga tubuhnya tidak sekuat milik kera hitam. Dia mendengus dingin dan hendak menghindar, tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemandangan lelaki tua itu menggunakan telapak tangan untuk memblokir lengan dewa kuno muncul di benaknya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia menghadapi hembusan angin. Dia benar-benar tenang. Semua energi asal di tubuhnya bergerak menuju telapak tangannya dan berkumpul di sana, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia hanya menutup matanya dan adegan lelaki tua itu menghentikan tangan Tuo Shen berulang kali. Wang Ling secara bertahap merasakan pencerahan. Itu seperti bagaimana dia mendapatkan pencerahan dari sidik jari di alam surgawi hujan. Di benua liar ini, di dalam kabut ini, dia menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang dilakukan lelaki tua itu terhadap Tuo Shen. Wang Lin telah melihat langkah ketiga sebelumnya dan juga mampu mengalami langkah ketiga dengan bantuan King Lin. Semua ini memungkinkan Wang Lin memperoleh pencerahan mengejutkan mengenai mantra yang digunakan lelaki tua itu yang jelas-jelas termasuk dalam langkah ketiga. Hembusan angin meniup pakaian Wang Lin ke belakang dan lengan kera raksasa itu mendekat. Saat hendak menabrak Wang Lin membuka matanya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di lengan kera raksasa yang sudah berada di depan wajahnya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari lengan dan bertabrakan dengan energi asal di telapak tangan Wang Lin. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan pakaiannya berkibar kencang tertiup angin dan rambut putihnya tertiup ke belakang. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tubuh kera raksasa itu pun bergetar. Rasanya seperti lengannya terkena kabut dan tidak ada rasa kontak sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya gemetar dan tiba-tiba merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin menjadi semakin terang saat tindakan lelaki tua itu terulang tanpa henti di benaknya hingga hampir menjadi kebiasaan. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya. Setiap kali ujung jarinya jatuh, energi asal akan berkumpul dari dunia dan mengembun di telapak tangannya. Setelah menunjuk 3 kali, wajah Wang Lin menjadi sedikit merah, tapi matanya berbinar dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh.
Kera raksasa itu segera mundur dan sejumlah besar darah mengalir dari lengannya. Jejak telapak tangan bening tertinggal di lengan bersama dengan 3 retakan di jari. Retakan itu mulai menyebar dengan cepat ke sepanjang lengan kera raksasa itu. Retakan terus menyebar, suara gemuruh terus berlanjut, dan darah muncrat kemana-mana. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak melihat ke arah kera raksasa itu, tetapi melihat ke tangan kanannya dengan sedikit pencerahan. Dia tidak tahu apa nama mantranya, tapi samar-samar dia merasa seperti baru saja mengeluarkan sesuatu. Baru saja, dia tidak menggunakan energi asalnya sendiri untuk memobilisasi energi asal dunia, dia malah mengendalikannya. Mengontrol energi asal dunia dengan paksa membutuhkan energi asal dari segala arah untuk membentuk serangan tirani. Tangisan sedih membuyarkan pikiran Wang Lin, dan mata kera raksasa itu dipenuhi ketakutan. Ia melihat 3 retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kera itu merasa seperti akan terkoyak jika digerakkan terlalu keras. Pada saat bahaya, kera raksasa itu mulai bersinar putih. Di bawah cahaya putih ini, jiwa ilusi muncul di atas kepalanya. Jiwa ilusi ini kabur, tetapi tampak seperti kera dengan bentuk yang lebih manusiawi. Sepertinya dia ingin keluar dari tubuh kera dan pergi. Saat melihat ini, mata Wang Lin berbinar. Jiwa terkondensasi menjadi roh. Menurut Batu Giok, ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh monster peringkat 6. Tak disangka kera raksasa ini akan mendapat terobosan di momen hidup dan mati ini. Wang Lin mengambil langkah maju dan langsung tiba di hadapan kera raksasa itu. Kemudian tangan kanannya terbanting ke bawah dan jiwa kera raksasa itu didorong kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin menatap mata kera raksasa itu dan dengan tenang berkata, "Jadilah makhluk rohku." Tubuh kera raksasa itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia telah membangkitkan kecerdasannya dan secara alami memahami kata-kata Wang Lin. Ia mengangguk. Tangan kanan Wang Lin mengenai kera raksasa itu dan 3 retakan di tubuhnya segera menghilang. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel pengendali binatang dan meletakkannya pada kera raksasa. Segel itu mendarat di antara alis kera raksasa itu dan menghilang. Pada saat ini, binatang nyamuk telah membunuh semua binatang berbentuk elang di langit dan melayang di samping kera raksasa. Wang Lin duduk di bahu kera raksasa dan melihat ke depan. Kera raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia terbang ke kejauhan seperti meteor. Episode 1150 Perubahan mengejutkan. Sistem bintang yang luas ini dipenuhi kabut bintang. Meski tampak sepi, ada niat membunuh yang besar di dalam kabut. Ini adalah wilayah peringkat 5 di Lautan Awan, dan sekitar 40% benua di sini adalah milik sekte. Untuk wilayah peringkat 1 hingga 4, wilayah peringkat 5 merupakan eksistensi yang tidak terjangkau. Jika seseorang dari sekte peringkat 5 pergi ke wilayah peringkat 4, mereka akan disambut dengan megah. Pada saat ini di wilayah peringkat 5, suara siulan muncul di kabut yang tenang ini. Seberkas cahaya terbang di dalam kabut, dan di dalam cahaya itu ada makhluk roh mirip naga. Ada seorang kultivator bermartabat berdiri di atas kepala binatang ini. Kabut mulai bergolak lebih kencang, dan binatang-binatang di sekitarnya berhamburan ketakutan. Beberapa sinar cahaya lagi lewat. Ini belum berakhir. Hanya dalam 7 menit, tidak kurang dari selusin sinar cahaya menembus kabut dan dengan cepat bergerak melalui wilayah peringkat 5. Ada berbagai makhluk roh di dalam sinar cahaya itu, dan ada seorang kultivator yang berdiri di belakang masing-masing binatang ini. Tak satu pun dari para kultivator ini termasuk dalam wilayah peringkat 5. Semuanya termasuk dalam wilayah peringkat 6. Kemunculan orang-orang ini mengguncang wilayah peringkat 5. Ini bukan satu-satunya tempat. Hal ini terjadi di lebih dari 6 tempat di wilayah peringkat 5. Semua kultivator ini memiliki ekspresi suram, tetapi mereka menyembunyikan ekstasi dan kegembiraan bersama dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Para kultivator yang berasal dari wilayah peringkat 6 semuanya memiliki tujuan yang persis sama, benua liar di wilayah peringkat 5. Tanah di utara benua tempat Wang Lin berada terus bergetar seolah-olah ada sesuatu yang berat mendarat di tanah. Kabut bergolak dan didorong ke depan. Beberapa binatang mirip burung mengeluarkan tangisan saat mereka terbang jauh dari kabut. Di tanah, lebih banyak lagi binatang buas berserakan. Bagi mereka, gemuruh kabut sangatlah menakutkan. Sesaat kemudian, sosok raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki muncul di kabut. Sosok ini sangat kokoh, dan ketika semakin dekat, akhirnya ia menampakkan dirinya. Itu adalah kera hitam besar. Ada binatang mirip banteng dengan mata merah yang mengejar kera hitam. Mereka mengaduk kabut dan menimbulkan badai debu. Selain binatang mirip banteng ini, ada 7 jenis kawanan binatang lainnya.
Mereka bercampur menjadi satu, membentuk garis panjang. Sepertinya mereka menolak untuk berhenti mengejar kera hitam meskipun itu berarti kematian. Di langit, ada beberapa burung buas yang mengejar dengan gila-gilaan. Siapapun yang melihat ini akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan kultivator yang kuat pun akan terkejut karena jumlah binatangnya terlalu banyak. Jelas ada beberapa monster peringkat 5 yang tercampur di dalamnya yang melemparkan mantra ke kera hitam. Namun, kera hitam itu sangat fleksibel dan memiliki kulit yang sangat tebal, sehingga ia menghindari banyak mantra dan mantra yang mendarat di tubuhnya tidak banyak berpengaruh. Kera hitam ini sedang berlari di tanah. Suara gemuruh itu adalah suara langkah kaki kera hitam. Ia bergerak sangat cepat dan menciptakan hembusan angin kencang saat berlari. Ada gunung di depannya. Saat kera itu berlari, tanpa ampun ia menendang tanah, menyebabkan bumi hancur. Ia langsung melompati gunung dan menyerbu menuju gunung lain. Hanya dalam beberapa saat, ia tiba di puncak gunung. Beberapa binatang mirip elang menyerang kera hitam itu. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dihujani hujan darah saat kera hitam itu melambaikan tangannya. Sepertinya tidak ada binatang buas yang bisa menghentikan kera hitam itu. Ia mengamuk di puncak gunung, dan di puncaknya terdapat sarang. Kera hitam itu mendekat, lalu tangannya langsung menghantam sarangnya. Terjadi ledakan saat sarangnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan sepetak kecil rumput merah yang tumbuh di sana. Tangan kera hitam itu tidak berhenti. Setelah sarangnya dihancurkan, ia langsung menyambar batu di dekat rerumputan merah dan mencabutnya. Kera hitam itu mengeluarkan raungan penuh kegembiraan dan kemudian lari ke kejauhan. Binatang berbentuk elang itu menjerit dan tidak kurang dari 1000 binatang elang bergabung ke dalam gelombang binatang buas dan mengejar kera hitam. Kera hitam itu menghancurkan batu di tangannya, memperlihatkan rumput merah, dan melemparkannya ke atas bahunya. Wang Lin, yang sedang duduk di bahu, meraihnya. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin dengan lembut menepuk tubuh kera hitam itu. Kera hitam itu segera merasakannya dan mengeluarkan raungan yang lebih gembira. Tampaknya bergerak lebih cepat. Bumi berguncang. Dari jauh, kera hitam itu melompat-lompat, menimbulkan debu di mana-mana. Di belakangnya ada penyerbuan binatang buas yang mengejar kera hitam itu. Hanya ada sedikit kultivator yang berani memprovokasi binatang buas seperti ini di benua liar dan mencuri tumbuhan dengan begitu arogan. Kekuatan satu binatang mungkin bukan ancaman, tapi begitu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu binatang berkumpul, kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengejutkan siapapun. Ada juga kultivator dari sekte peringkat 5 yang mengawasi dari jauh. Mereka menatap semua ini seperti ayam kayu dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka adalah kelompok beranggotakan 7 orang dan sangat berhati-hati sejak mereka tiba di sini, takut menarik terlalu banyak binatang, jadi secara alami mereka tidak mendapatkan banyak tumbuhan. Ketika mereka melihat betapa sombongnya kera hitam itu, mereka sangat terkejut. Kera hitam itu berlari dengan cepat, dan dengan satu lompatan, ia melintasi ribuan kaki dan tiba di gunung lain. Puncak gunung ini seperti pedang dan sangat curam, tetapi tidak berarti apa-apa bagi kera hitam. Setelah sampai di gunung, kera itu meraih ke arah seikat bunga kabut yang tumbuh di puncaknya. Ia segera membawa bunga ke dalam kabut. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari langit. Itu adalah binatang elang peringkat 5 yang tingginya hampir 500 kaki menyerang kera. Itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 1000 kaki. Ekspresi Wang Lin netral, seolah dia bahkan tidak melihatnya. Mata kera hitam itu menyipit saat ia meraih puncak gunung dan mengayunkan tubuhnya ke atas puncak gunung. Kaki kanannya yang kekar langsung menendang elang hitam itu. Elang hitam menjerit kesakitan dan darah muncrat kemana-mana. Kera hitam tidak terus bertarung, tetapi meminjam kekuatan untuk melompat ke kejauhan. Bahkan binatang buas yang lebih ganas pun mulai mengejarnya. Si Luoxing sedang duduk dalam posisi lotus di lembah yang gelap. Wajahnya pucat dan ada darah kering di sudut mulutnya. Rambut hitamnya berserakan dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Raungan seperti hantu terus bergema dan bersiul di seluruh area. Tidak butuh waktu lama bagi 4 sosok untuk terhuyung-huyung, dan ketika mereka berada dalam jarak 30 kaki dari Si Luoxing, salah satu dari mereka batuk seteguk darah. Guru, kakak ketiga meninggal. Kita tidak bisa kabur. Kelima orang ini semuanya masih muda, dan jubah putih mereka berlumuran darah. Si Luoxing merenung. Dia tidak membuka matanya, tapi kesedihan muncul di wajahnya. Dia dan murid-muridnya berada di dalam lembah yang dipenuhi kabut. Jiwa-jiwa yang mati memenuhi kabut ini, dan di luar lembah, ada 8 tengkorak raksasa mengambang di sana.
Petir hijau menghubungkan mereka untuk membentuk formasi. Formasi ini sangat rumit. Itu mengumpulkan jiwa orang-orang yang mati selama bertahun-tahun di benua liar. Ia kemudian mengubah jiwa-jiwa itu menjadi sesuatu yang nyata dan menggunakannya untuk menggerakkan formasi ini. Jiwa-jiwa yang mati ini tidak dapat dimurnikan menjadi pil. Alkimia membutuhkan jiwa binatang yang hidup. Jiwa yang mati sebagian besar hanyalah sepotong kebencian yang terbentuk pada saat kematian yang menolak untuk hilang. Ada seorang wanita tua duduk di atas salah satu dari 8 tengkorak. Wanita tua ini sekantong tulang dan mengerikan seperti hantu yang sedang marah. Jika manusia melihatnya, mereka akan ketakutan setengah mati. Dia membuka matanya, dan tatapannya menunjukkan niat yang menakutkan. Rekan kultivator Si, Anda hanya memiliki 4 atau 19 murid Anda yang tersisa. Mengapa terus menyia-nyiakan hidup mereka? Jika kamu menyerahkan benda itu, wanita tua ini akan segera pergi. Suara suram bergema di seluruh lembah dan jelas memasuki telinga kelima orang ini. Wajah keempat pemuda itu pucat pasi saat mereka diam-diam menatap tuan mereka. Si Luoxing, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu karena harta benda duniawi. Meskipun tingkat kultivasi Anda tinggi, Anda telah diracuni oleh racun 5 sekte racun saya. Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu dalam waktu dekat, kamu pasti akan mati. Pertimbangkan baik-baik. Wajah si Luoxing berkedut saat dia perlahan membuka matanya. Mereka bersinar terang, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia adalah murid kepala dari Sekte Aliran Bening di wilayah peringkat 6, dan dia berada pada tahap akhir dari Nirvana Cleanser. Setelah menemukan beberapa petunjuk, dia diam-diam membawa murid-muridnya ke wilayah peringkat 3 untuk mencari sesuatu. Dia awalnya tidak berpikir bahwa petunjuk ini mungkin benar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa petunjuk itu benar dan semuanya berjalan lancar. Namun, setelah menemukan barang tersebut, tidak hanya keberadaannya yang terungkap, bahkan barang yang diperolehnya pun diketahui. Setelah itu, dia dikepung dan kehilangan banyak murid. Dia bahkan terkena racun aneh dan harus melarikan diri ke lembah ini untuk mengeluarkan racun tersebut. Namun, sebelum dia bisa menghilangkan racun aneh itu, dia ditangkap oleh wanita tua dari 5 sekte racun ini. Dia telah menggunakan formasi sekte untuk menjebaknya di dalam lembah. Dia telah mengirim pesan ke sektenya secara rahasia, tetapi butuh beberapa waktu sampai bantuan dari sekte itu tiba. Rekan kultivator Si, bahkan jika sekte bunga bening Anda mengirim orang, itu tidak akan berguna. Menurut apa yang wanita tua ini ketahui, dalam domain peringkat 6, selain dari 5 sekte racunku, sekte roh puncak gunung, sekte mantra Dao, sekte pelarian, dan sekte pengumpul iblis semuanya datang dan mengincar benda-benda di dalam tubuhmu. Tangan. Batu giok dari sekte pemecah surga peringkat 8 dan resep pil legendaris dari pil Nirvana Void. N.